Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk topik bacaan kamu kali ini adalah karma yang terbawa dari kehidupan sebelumnya. Ya, jadi kalau disingkat mungkin judulnya past life karma. Ya, jadi kita fokus ke karmanya dari past life kamu yang terbawa, dan tentunya nanti akan disertakan petunjuk-petunjuknya bagaimana untuk kesembuhannya dan seterusnya. Perkenalkan, bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan bagi siapapun yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini ada 3 pilihan kartu, silakan pilih sesuai dengan intuisi kamu, memilih yang mana. Ya, ini latihan intuisi. Karena kartunya sama semua gitu ya. Jadi silahkan kamu tarikan energinya kemana. Boleh pilih lebih dari satu. Ya, aku tetap sebutnya ini pile 1, pile 2, pile 3. Kalau misalkan yang kamu pilih nanti seperti kamu rasa nggak nyambung sama situasi kamu atau nggak resonate, kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang ini ya, ada kalanya kita salah menarik intuisi, itu bisa terjadi. Nggak apa-apa, kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau sama sekali tidak ada yang resonate dari ketiga pilihan ini, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini atau bacaan ini bukan untuk kamu. Oke? Ya, dan semoga bacaan ini bisa bermanfaat. Langsung aja, aku mulai dari pile nomor 1. Kalian bisa klik timestamps di bawah video ini kalau kalian mau loncat langsung ke pile-pile kalian. Ya, semoga bisa bermanfaat dan I hope you guys enjoy bacaan ini. Terima kasih. See you in the reading. Halo, pile nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini akan menjadi bacaan kamu yang judulnya karma yang terbawa dari kehidupanmu sebelumnya. Ya, ini past life karma reading. Kita lihat di balik kartu ini ada apa untuk kamu. Pile nomor 1. Oke. Ra dengan enlightening. Ya. Oh, ya ini perjalanannya yang panjang. Aku nggak ngelihat, sorry, aku dari tadi ngerasain ini. Kalau apapun yang tersampaikan di pesan-pesan ya nanti ya di bacaan ini, kita nggak tahu nanti prosesnya bagaimana. Aku juga, ya nanti itulah biar kita reading ini berjalan sebagaimana nanti berjalan. Tapi yang aku lihat sepertinya ini bukan hanya dari satu kehidupan. Tapi maksudnya dari satu reinkarnasi sebelumnya. Mungkin ini udah berkali-kali terulang yang aku lihat, karena perjalanan ini cukup apa ya, kalau mau dibilang sakral, kalau mau dibilang kamu melewati beberapa kehidupan untuk akhirnya siap gitu ya, untuk akhirnya paham dan siap, seperti itu rasanya. Ya, pile nomor 1. Jadi pile nomor 1 energi awakening-nya sangat-sangat kuat. Kalian ini pile nomor 1 adalah orang-orang yang punya kekuatan mata batin yang sangat besar. Ya, dan ini sudah kalian bawa sebenarnya dari kehidupan demi kehidupan. Cuma dari reinkarnasi-reinkarnasi sebelumnya, kehidupan-kehidupan kamu sebelumnya itu, kamu belum memahami sepenuhnya bagaimana menggunakannya, ya, atau mungkin kamu belum sampai di titik di mana kamu sepenuhnya maksudnya menggunakan kemampuan kamu ini untuk semacam tujuan baik, ya, gitu ya. Makanya kan ada orang yang, maaf bukan mau membandingkan, tapi ada orang yang misalkan dia bisa lihat, tetapi dia seperti kehilangan arah, dia nggak tahu bagaimana membawa dirinya untuk memakai bakat atau talentanya itu untuk bisa mungkin membawa manfaat untuk orang-orang. Dia malah bersembunyi di dalam ketakutannya, entah dalam kondisi situasi apapun, ya nggak bisa disalahin juga, karena untuk bisa mungkin melihat seperti ini tergantung melihatnya itu seperti apa. Bahkan setiap orang yang mempunyai bakat ini seperti punya ininya sendiri ya. Ya, mata, ibaratnya mata 1 sama mata 2 bisa jadi beda. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara melihat dan lain-lain. Nah, kalau yang aku lihat mungkin kalian pile nomor 1 itu memang sebenarnya pada dasarnya ya itu memang ada di dalam diri kamu. Cuman mungkin kamu tumbuh di dalam situasi, mungkin lingkungan atau apa yang seperti nggak bisa mengasah ini kamu, kemampuan ini, atau kamu merasa tumpul ya ini contoh deh, sesuatu yang membuat kamu tumpul itu, misalkan kamu tumbuh di keluarga yang nggak percaya sama hal-hal seperti ini, ya, atau kamu tumbuh di keluarga yang semuanya tuh serba misalkan logika gitu ya, atau kamu ibaratnya kalau kamu lihat berarti tandanya kamu kurang doa, kamu kurang baca kitab suci, misalkan seperti itu. Ada ya yang bertumbuh di lingkungan seperti ini,
gitu. Jadi seolah-olah kayak nggak ada yang bener-bener bisa memberikan kamu validasi yang jelas soal ini dan soal kemana kamu ini ya harus membawa ini tujuannya buat apa, kenapa saya jadi begini, kenapa saya diciptakan dengan seperti ini. Ya, jadi perjalanan hidup kamu melewati beberapa kehidupan itu untuk belajar di sini, untuk melek sama sesuatu nih mata di sini. Ya, ada dua gambaran. Dan memang Dewa Ra ini sebenarnya kalau di sejarah Dewa Mesir gitu ya, bagi kalian yang mungkin pernah suka baca-baca, aku bukan expertnya, aku bukan ahlinya di pemahaman ini, tapi aku sedikit banyak tahu ya. Ya kalau Ra itu kan dewa matahari. Ya. Gitu, dewa matahari memang membawa enlightening atau pencerahan. Ya sama lah, matahari kan mencerahkan cahayanya seperti itu. Nih matahari ya. Gitu. Nah ini bentukan perjalanan kamu nih, dia naik perahu. Ya nih ada lambang yang dia pegang nih seperti ini, Ankh ya, aku nggak tahu sebutan lainnya. Aku taunya ini Ankh. Ya ini memang kunci kehidupan. Jadi kayak kamu tuh selama ini hidup untuk mencari kunci dan makna kehidupan kamu sendiri. Perjalanan-perjalanan kamu ini. Ya ini seperti ya melewati semua situasi-situasi asam garam kehidupan dan lain-lain seperti itu. Ini perjalanan jiwa kamu. This is your soul's journey. Ya, dan ini tuh sebenarnya ular kalau kamu lihat nih. Nih. Ya, ini kepala ularnya nih tuh. Ini tandanya apa? Dari setiap reinkarnasi kamu bertransformasi, berubah. Ya, ketemu sama akhirnya versi diri kamu yang tertinggi, versi diri kamu yang akhirnya siap dan ngerti kamu harus gimana. Berarti di kehidupan past life kamu, power nomor 1, banyak banget unfinished stories atau unfinished business. Maksudnya kayak hal-hal yang masih belum selesai sebenarnya. Ya contoh misalkan di kehidupan masa lalu kamu terbuka secara batin, secara mata batin, tapi kamu akhirnya nggak ketemu caranya untuk ya lagi-lagi ya untuk membawa ini, atau mungkin kamu ketemu tapi kamu takut, kamu lari gitu ya, kamu lari, saya pengen ditutup aja, saya pengen ini gitu misalkan, atau ya kayak kamu berusaha deny, yang menolak gitu loh. Jadi kayak ada semacam penolakan atau denial di dalam diri kamu. Atau orang-orang bilang kamu gila, orang-orang bilang kamu aneh, kamu takut dicap aneh. Jadi ada ketakutan seperti itu. Sedangkan Dewa Matahari ini, Ra, membawa pencerahan. Dimana sebenarnya beliau itu, ya ibaratnya kalau dia bisa ngomong gitu ya langsung ke kita, dia akan ngomong, kamu jangan takut. Saya selalu ada di sini membawa penerangan jalan kamu. Kalau kamu bisa terhubung secara batin. Ya, seperti itu. Jadi kayak power nomor 1 ini karmanya adalah menjadi cahaya untuk orang-orang yang tertunda sebenarnya atau terpending. Dan ini terpending beberapa kehidupan yang aku lihat. Ya, jadi kayak kamu selalu diuji. Karena untuk kamu akhirnya bisa membawa cahaya ini, ibaratnya nih, si Dewa Matahari ini ngasih cahayanya ke kamu, Tuhan ngasih cahaya ke kamu ya, seperti itu. Ini kan kiasan ya. Itu kamu harus siap dulu. Kamu harus sadar dulu. Nggak bisa kita dikasih sesuatu, kitanya masih belum melek, belum sadar. Ya sama lah kayak misalkan kamu baru bangun tidur gitu ya. Baru bangun tidur kayak masih ngantuk-ngantuk, belum sepenuhnya bangun. Tiba-tiba kamu dioper barang yang berat gitu ya, kamu nggak siap, kamu jatuh gitu. Nah ini tuh seperti itu power nomor 1. Jadi selama ini tuh semesta menunggu kesiapan kamu, semesta menunggu kamu bener melek dan kamu bilang aku mantap untuk ngejalanin apapun yang memang aku harus jalanin. Kamu afirmasi keselarasan aja, apapun yang selaras buat aku tidak lagi takut ya, aku mau selaras, aku siap selaras. Jadi apapun yang terjadi nanti dalam bentukan keselarasan kamu udah kasih respon siap kamu udah melek dan udah nanti tinggal diarahin gitu ya. Ibaratnya nih si perahu ini nanti seperti ada yang ngedayungin kamu sendiri dari belakang nih. Ini kan kayak ada yang mendayung tapi orangnya nggak kelihatan ya gitu, kayak ya ini memang yang ngedayung kamu itu bukan sosok yang kelihatan. Kalau kamu selama ini berharap ada orang yang bisa bener-bener menuntun kamu, ya, yang ngegandeng kamu harus gini, kamu harus A, B, C, D, E, jangan harap itu bisa terjadi power nomor 1 karena ini sudah karma kamu. Harus kamu yang,
tahu sendiri kamu harus apa, kamu mau gimana, niatan kamu mau apa. Nanti baru akan didayung kamu. Bukan kita bergantung sama orang-orang lain. Karena di sini nggak ada orangnya. Ini kayak hantu gitu kan, ibaratnya ada hantu yang mendayung perahu kamu. Ya ini sosok penjaga kamu yang tak kasat mata. Tapi dia hanya bisa membantu mendayung. Dia nggak bisa ayo tiap hari kamu digandeng, tiap hari kamu disuruh ini, kamu ikut gitu. Nggak seperti itu. Jadi ada semacam kemandirian spiritual di sini untuk kamu juga, power nomor 1. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada banyak ini ya, cara dalam artian untuk connect sama energi cahaya. Ya, salah satunya berjemur di bawah matahari, karena di bawah matahari itu sebenarnya bisa membuka kesadaran kita. Itu bagus. Makanya banyak sekali kalau kamu misalkan punya anabul atau mungkin hewan-hewan yang liar di luar sana, kalau matahari pagi dia pasti berjemur. Itu secara insting atau intuisi dia tuh terhubung sama energi matahari, sedangkan kita dibentuk secara secara kultur gitu ya, dimana kita ditakut-takutin sama matahari gitu. Matahari bisa membakar kulit kamu, matahari bisa merusak kulit kamu, bisa menjadikan kamu kanker dan lain-lain gitu. Padahal ini sumber kesembuhan kamu. Power nomor 1, jangan takut sama panas. Ya kalau nggak mau, berarti kan biasanya kalau orang-orang kita kan nggak mau hitam gitu ya. Ya. Tapi kan ada matahari pagi. Ya udah, nggak apa-apa, matahari pagi tuh sehat banget, kaya akan vitamin dan manfaat seperti itu. Ya, ini bagi kalian yang merasa diri kalian kurang kena, jangan takut. Justru kalian bisa dapat kesembuhan dari sini. Ya, gitu. Atau kalau yang aku lihat tuh, bagi kalian yang mungkin ada ikut yoga atau sun salutation, itu bisa menjadi sesuatu yang terkonek banget sama kamu. Itu mungkin bisa menjadi olahraga yang tepat untuk kamu. Ya, gitu. Itu bagus lah, intinya ada dampak positifnya sangat untuk kamu gitu. Entah kenapa tadi aku nangkep itu. Ya, jadi kalau udah kayak gini berarti konsepnya tidak terjebak di dalam energi bulan ya, tetapi masuk ke dalam kesadaran energi matahari. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kan kiasan aja atau analogi. Gitu ya. Jadi ini perjalanan kamu seperti ini. Oke, kita lihat dari kartu-kartunya yang lainnya. Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Sorry, di situ agak panjang. Jadi beberapa dari kamu nih mungkin agak kayak kalau ngelihat lambang ini, ya mungkin kayak ada simbolisme di sini yang kayak kok kayaknya ngena ya di aku. Gitu loh. Ya, atau apapun yang kamu lihat di gambar ini mungkin bisa menjadi karena kalian itu udah berapa kali kehidupan yang aku lihat. Dan sebenarnya jiwa-jiwa kalian ini kuno. Maksudnya jiwa yang mungkin umurnya sudah lama, makanya kamu tuh sebenarnya cuman ditunggu kapan kamu siapnya untuk bisa menjadi saluran cahaya ini. Ibaratnya kita tuh training gitu ya, semesta nge-training kita berkali-kali kehidupan gitu. Untuk siap jadi apa? Pembawa cahayanya. Seperti itu ya, aku ngeliatnya sih kayak gitu konteksnya. Kalau power nomor 1 ini, very enlightening. Ya, energi kamu tuh sebenarnya kalau kamu bawa sadar ya, mata batin kamu kuat, cahaya yang kamu bawa, aura kamu tuh positif, kamu bisa membawa banyak sekali kebaikan, keindahan, manfaat untuk bukan hanya untuk diri kamu tapi untuk orang-orang sekitar kamu juga. Tapi kamu harus ketemu sama yang namanya pencerahan batin secara individu dulu, diri kamu sendiri dulu. Ya, power nomor 1. Oke, kita lihat nih di sini. Beberapa dari kamu masih ada yang proses ini. Ini jangan diburu-buru, jangan dibikin stres, enggak, ngalir aja. Tapi kamu tahu meaningnya, ya, maksud dari ini semua, gitu. Oke, kedua sebentar. Oke, aku nggak baca kartu kebalik ya. Yang nomor 1 kita lihat di sini untuk kamu apa? Ingat ya, tadi aku bilang untuk
Tidak terus ada di energi bulan tapi masuk ke energi matahari dan the moon-nya hadir di sini. Dan di kartu ini the moon-nya tuh kayak melambangkan kedalaman. Ya, ini kan kayak air, ini ada piramid di sini, ini masuk ke dalam nih. Ya, ini sebenarnya kayak kedalaman jiwa kamu sendiri. Karena kan aku bilang jiwa kamu tuh energinya seperti kuno gitu. Berarti mungkin usianya sudah sangat tua. Cuman untuk menyelam ke sini banyak perasaan-perasaan takut karena mungkin di past life kamu banyak trauma. Banyak banget kamu tuh kayak belajar lewat kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang ya kalau mau dibilang kamu sempat hidup di zaman-zaman yang gak gampang lah. Contoh zaman perang beberapa dari kamu ada. Ya, jadi kayak kamu dikondisikan. Ibaratnya kamu melewati segala bentuk bencana dalam tanda kutip ya, situasi-situasi yang sulit untuk menemukan cahaya kamu di sini. Ya, di kehidupan ini aku pun juga ngelihat ya hidup kalian nggak gampang. Nomor 1. Kan kamu seperti di trial, kamu tuh seperti lagi dibentuk, kan aku bilang kayak lagi training gitu loh. Ya. Sampai kita kayak rasanya udah mau patah, entah ini patah hati, entah ini patah apapun ya, tapi kita jangan nggak patah sepenuhnya, tapi setengah patah gitu kan, ini gambarnya seperti itu ya. Ya gitu deh. Sama lah kalau kamu misalkan ada kulit kecongkel gitu ya, kan dia, tapi kecongkelnya nggak kecongkel semuanya, kayak masih ngegelantung gitu, masih nyangkut, kan kayak perih gitu ya. Kayak mau copot tapi perih, mau disatuin juga dia lepas-lepas gitu ya, ini kayak gitu rasanya tuh kayak gitu. Ya, entah ini percintaan, entah ini mungkin kondisi rezeki atau apapun, challenge misalkan keluarga, itu besar-besar challenge kamu. Tapi aku ngerasa power nomor 1 ini di kehidupan ini ya, kehidupan kamu saat ini, karena kamu ketemu sama bacaan ini dan kamu mungkin terhubung dan connect sama channel aku ini, mungkin kamu sudah lagi bener-bener ini mungkin reinkarnasi di mana kamu mungkin akhirnya siap. Ya, nih Chariot. Nih, kamu bawa cahaya ini. Bagus banget energi kamu. Ya, sayang kalau kamu cuman tenggelam dan potensi kamu ya kamu ngerti kan ya nggak keluar gitu. Nah, ini kan makanya cahayanya keluar nih. Tuh, Chariot ya. Bagus banget ini ininya ya. Energinya. Makanya aku bilang kamu tuh sebenarnya punya cahaya yang luar biasa. Cuman mungkin belum sepenuhnya paham. It's okay. Pembelajaran terus ya, seperti itu. Kita maksudnya belajar terus. Bahkan orang yang sudah sampai di sini aja dia masih terus belajar kok. Meskipun nanti cahaya kamu udah aktif nih, nyala, bagaimana saya tetap bisa memaintain itu? Bagaimana saya tetap bisa lampu saya berpijar dengan lebih besar lagi seperti itu. Nanti challenge-nya terus ada gitu ya. Tapi kan kita bukan lagi merasa ini sebagai beban, kita merasa ini sebagai proses kita berkembang seperti itu. Ya, di sini ada kartu Seven of Pentacles. Ya, beberapa dari kamu ini 7 reinkarnasi yang aku lihat. Ya, tapi tentunya nggak untuk semua, tapi ada angka 7 dan angka spiritual hadir untuk kamu. Entah kenapa angka 7 ini sangat kenceng sekali, power nomor 1. Entah ini 7 reinkarnasi kamu, entah ini 7 turunan kamu, entah ini kayak angka kamu, mungkin ini tanggal, bulan, tahun lahir kamu, ya, atau ini life path, ya, life path kamu bisa jadi angka 7 itu sangat ada meaningnya untuk kamu. Ya, tapi angka 7 juga di sini melambangkan ibaratnya kamu itu sosok jiwa yang gimana ya jelasin ya? Ibaratnya investasi semesta itu ada di kamu. Ibaratnya nih kalau kita invest, kita berharap sesuatu yang kita investasikan itu berkembang gitu ya. Nah, ini kamu sama. Cuman konteksnya kamu adalah si investasi itu. Dan yang menginvestasi adalah semesta alam. Jadi kamu udah dibentuk dari lama ini. Ya, makanya di sini gambarnya kayak mumi gitu ya di sini. Ini bacanya cukup dalam kalau yang aku lihat ya. Power nomor 1. Very deep reading untuk kamu karena memang ini bukan karma yang sembarangan. Ya, di sini ada Eight of Cups, di mana aku ngelihat dan Warrior of Water.
Ya, jadi kayak energi kamu tetap ada mataharinya, tapi flowingnya luar biasa. Elemen airnya juga besar di sini. Kamu tuh kayak sungai yang mengalir deras dan gak bisa dibendung. Kalau kamu sudah paham sama kemampuan kamu sendiri, power nomor 1. Ibarat yang gak bisa dibendung itu, gak ada orang yang akan bisa nyelakain kamu atau jatuhin kamu. Tapi kamu tetap, ya ini kan warrior kan ibaratnya petarung, pejuang gitu ya. Tapi elemennya water, air. Dia berjuang tetapi dengan sisi manusianya. Kemanusiaannya ada, ketuhanannya ada. Ibaratnya seperti itu. Ya, kalau ketuhanan kan jatuhnya spiritual lah. Entah kamu mau bahasanya apa, tergantung keyakinan masing-masing ya. Cuman warrior of water ini sebagaimana kamu bisa jadi sosok yang tegas. Orang jatuhnya kalau kamu ini ya, power kamu ada, mungkin ya gimana ya jelasinnya, tegas tapi tetap bisa dengan ketenangan, tegas tetap bisa dengan welas asih, tegas tetap bisa dengan membawa cinta dan cahaya seperti itu. Untuk ketemu si balance-nya ini itu butuh bijaksana sekali, bukan hanya kuat. Ya, kalau kamu kuat doang tapi kamu nggak bijaksana, kekuatan kamu itu akan hancur, bisa jadi bumerang untuk kamu, akan hancur sendiri. Seperti itu power nomor 1. Ya, entah kenapa di sini pesannya kayak gitu. Ya, Eight of Cups ini ngomongin dimana kayak banyak banget fase-fase kehilangan yang kamu alami sebenarnya. Ini sudah dari past life ya, sudah dari kehidupan kamu sebelumnya sampai sekarang. Ya, apapun itu bentuk kehilangan, apapun itu bentuk dimana kayak kamu mungkin merasa diri kamu ditinggal, ya, diri kamu dicampakkan atau apapun itu sebenarnya kamu sedang dibentuk untuk tidak takut dengan yang namanya abandonment. Karena sebenarnya kamu nggak pernah ditinggal. Ibaratnya semesta alam ini tidak pernah meninggalkan kamu. Cuman kalau kamu berada di dalam situasi di mana kamu merasa ditinggalkan oleh seseorang atau apa, itu sebenarnya ilusi. Itu hanya bentuk penyelarasan aja untuk kamu. Ketika kamu matang dan kamu sadar, kemelekatan kamu untuk masalah-masalah kayak gini udah nggak akan ada. Di situ kamu siap untuk menjadi sumber cahaya untuk orang lain. Ya, power nomor 1. Oke. Oke. Tadi kita sampai mana? Oh ya. Ya, intinya begitu. Ya. Semoga nggak bingung ya, karena banyak banget kiasannya di sini atau analoginya. Tapi aku yakin banget sebagian besar dari kamu tuh pesan ini akan nyampe ke kamu dengan cara yang berbeda-beda ya, dan intuisi kamu pasti kena kalau aku ngeliatnya ya. Power nomor 1, dan aku sekarang akan buka 2 kartu oracle lagi tambahan untuk kamu. Aku doa sebentar. Oke. Bentar ya, satu lagi jatuh. Oke. Ya. Nut sama Ma'at. Ya, ini truth and fairness. Lagi-lagi ada gambar 2 mata di sini. Ya, dimana kamu akhirnya bisa jadi diri kamu apa adanya, membawa kebenaran yang benar-benar apa adanya. Berarti ujian hidup kamu di kehidupan ini adalah untuk jadi orang yang sejujur-jujurnya. Kamu nggak bisa bohong, power nomor 1. Ya, kamu mau bohong fix akan ketahuan cepet. Kamu mau bohong ketulah langsung, power nomor 1. Nggak bisa kamu bohong. Ya, gitu. Dan mungkin jiwa-jiwa kalian juga kayak ya ada yang mungkin ya coba-coba untuk ini nggak bisa, karena kamu sudah tidak lagi, karena bohong itu kan membentuk ilusi, sedangkan kamu adalah pemecah ilusinya. Ya, bukan hanya jujur tetapi juga adil. Kalian ini ada energi keadilan semesta di dalam kamu. Sang Maha Adil seperti itu. Ya, power nomor 1. Dan kalian beroperasi dengan membawa energi ini. Kalian berjalan dengan membawa energi ini dalam hidup. Kamu kalau udah matang, truth and fairness ini sangat-sangat ada di kamu. Ini akan menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kamu. Terutama di dalam kehidupan yang semuanya serba palsu.
Semua serba tipu-tipu. Semua serba bertopeng. Kita ketemu orang jujur tuh kayak rasanya 1 dari 1000 gitu ya. Yang bener-bener jujur ya dan tulus gitu. Ya maksudnya dunia ini penuh dengan kegelapan itu, dan kamu menjadi, ibaratnya ini kan ada sayap gitu ya. Ini kegelapan itu kamu kebas gitu loh, kamu kibas pakai sayap kamu. Jadi cahaya, yang tadinya gelap jadi cahaya. Itu yang aku lihat di dalam mata batinku. Kamu punya kemampuan untuk ini, dan biasanya orang-orang kayak kamu kalau udah begini akan banyak yang nggak suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu membawa kesadaran ini. Sedangkan dunia ini sukanya bikin orang supaya nggak sadar. Contoh lah yang tadi aku bilang soal matahari. Ya, kenapa? Semakin orang nggak sadar, semakin gampang dimanfaatkan, semakin gampang dikontrol, semakin gampang dibodoh-bodohi. Kamu bukan orang yang bisa dibegoin, Pak, nomor 1, because you know the truth. Kamu secara batin dan intuisi itu sudah tahu sebenarnya jawabannya apa. Kamu adalah orang-orang yang akan membawa pencerahan di sini. Tentang kunci kehidupan yang aku lihat. Kalian adalah orang-orang yang akan memahami kunci kehidupan dan akan membantu orang-orang lain menemukannya mungkin. Ya, karena ini, gak tau di sini ada nggak ya simbolnya lagi. Nah ya ini, simbol yang ini nih, si angk yang tadi aku bilang. Ini, it's the key of life, kunci kehidupan. Ibaratnya kamu pegang gerbang, kamu penjaga gerbang antara kehidupan dan alam lain gitu loh. Jadi kayak kamu tuh punya kuncinya. Kamu mendapatkan pemahaman dan understanding. Ya sometimes kayak orang kayak kamu ini kayak saya tahu, tapi dari mana saya tahu? Saya nggak tahu. Kalau orang tanya kamu tahu dari mana? Nggak tahu, tapi batin saya tahu. Mata saya tahu gitu loh. Rasanya saya tahu. Banyak dari kalian yang ibaratnya nih ya, ini contoh aja. Misalkan ada orang yang punya masalah pernikahan, hubungan rumah tangga gitu ya. Kamu mungkin belum berumah tangga. Tapi kamu tahu rumah tangga yang sehat itu seperti apa tanpa kamu harus berumah tangga dulu. Tanpa kamu harus punya anak dulu, karena wisdom kamu, pengetahuan kamu sudah dalam. Kamu gak usah ngalamin itu. Ibaratnya, kamu gak usah sampai minum racunnya dulu untuk kamu tahu kalau itu racun. Power nomor 1. Dan kamu akan banyak di underestimate sama orang, dan biarin aja gak apa-apa, power nomor 1. Justru di situ letak kekuatan kamu. Semakin kamu di underestimate, di situ kamu semakin bisa tetap ada di dalam kekuatan kamu. Kamu gak kehilangan itu. Ya, gitu. Jadi ketika orang meremehkan kamu, ternyata kamu di luar ekspektasi. Karena memang itu, kamu seperti senjata di bawah selimut gitu loh ibaratnya. Bukan berarti kamu jahat, bukan. Tapi kamu menyembuhkan bener-bener samar-samar gitu loh energinya. Dan orang akan banyak gak suka sama kamu. Jadi kalau kalian mengalami kayak kenapa ya orang kayak rasanya nggak ada yang nggak suka sama saya. Kalau mau ditanya saya juga salah apa, mungkin kenal-kenal amat juga enggak. Tapi kalau nih orang kayak benci banget sama saya juga nggak tahu kenapa. Nah itu, karena kamu membawa cahaya yang berbeda, dan ini men-trigger jiwa-jiwa yang penuh dengan kebohongan. Orang yang nggak suka sama kamu tuh orang yang banyak bawa kebohongan dalam hidupnya. Takut kebongkar sama kamu, padahal kamu juga nggak ada niatan untuk kepoin hidupnya atau apa gitu. Tapi cahaya kamu menakutkan untuk mereka. Karena aku bilang seperti senjata di bawah selimut. Orang-orang yang memang bisa connect sama kamu secara tulus ya, teman-teman yang baik atau pasangan yang baik, itu akan biasanya orang-orang yang juga membawa kejujuran dan fairness ini. Karena vibrasinya beda, orang yang jujur sama enggak. Orang yang adil sama enggak tuh different. Beda banget. Ya, gitu power nomor 1. Dan kamu akan semakin paham sama ini. Understanding adalah dimana kamu adalah jiwa-jiwa yang benar-benar membawa kebajikan. Wisdom level kamu tuh tinggi sekali. Jangan ragu. Ya, kita punya kepercayaan diri bukan berarti kita angkuh. Kita ngerasa lebih pintar dan lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi kita tidak goyah. Itu aja sebenarnya kayak pemahaman kamu, kepercayaan diri kamu soal ini untuk membuat kamu tuh nggak goyah sama apa yang kamu benar-benar pahamin. Dan kamu nggak perlu nunggu orang lain bilang A, B, C, D, E dulu untuk kamu benar-benar pegang prinsip pemahaman kamu ini. Karena banyak orang yang nggak akan paham sama kamu. Hanya segelintir orang yang memang paham kamu seperti ini, power nomor 1. Tenang aja, orang-orang ini nanti kamu akan temukan dalam hidup kamu kalau belum. Ini yang namanya keluarga jiwa atau soul family kamu. Nggak harus ketemu langsung, nggak harus kayak temenan secara fisik, nggak. Bisa jadi mungkin orang secara online, bisa jadi orangnya di mana kamu di mana, tapi kamu merasa connect sama orangnya. Ya mungkin beberapa dari kamu ada yang
bersoul family sama aku di sini, kita baca seperti ini, bisa jadi. Ya, seperti itu. Ya, jadi pemahaman yang dalam. Dan biasanya orang seperti kamu ini akan sangat paham dengan situasi orang-orang lain. Kamu tahu yang mana yang baik dan enggak, kamu tahu yang mana yang sehat atau toksik, kamu tahu yang pola-pola yang ada di luar sana. Makanya kayak contoh orang kehidupan rumah tangga, meskipun kamu belum berumah tangga, tapi kamu udah bisa lihat pola yang ada di situ, kamu udah bisa lihat sebenarnya solusinya apa. Cuman kan kadang orang mungkin mikirnya, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain, lu nggak ngejalanin punya suami atau punya istri kayak gini atau punya anak gitu misalkan. Ya, kembali lagi. Berarti dia nggak berjodoh untuk kamu bantu. It's okay. Biarlah dia selesaikan urusannya sendiri. Kamu tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan setiap orang poin nomor 1. Hanya orang-orang yang berjodoh sama kamu yang kamu bisa tolong. Ya, gitu. Nah, ini sesuatu yang kamu akan pahami juga di dalam kehidupan ini. Intinya, di kehidupan ini kamu udah siap sih kalau yang aku lihat. Kamu sudah siap jadi diri kamu yang benar-benar apa adanya. Yang mungkin kamu nggak bisa untuk jadi diri kamu apa adanya di kehidupan masa lampau kamu. Mungkin di kehidupan masa lampau kamu, kalau kamu jadi diri kamu apa adanya ya, kamu bisa ditembak mati mungkin. Kamu bisa dibakar hidup-hidup mungkin. Tapi sekarang era sudah berubah. Dengan zaman yang ada saat ini, sangat banyak akses untuk kita bisa berbagi, menyalurkan energi positif. Dunia ini butuh. Ya, intinya carilah cara atau saluran berbagi aja. Kita nggak usah ngoyo, kita nggak usah jadi Superman atau gimana, enggak. Kita cukup konsisten dengan niatan, kita jalan, nanti siapa yang akan ketarik ke kamu, orang-orang yang kamu bantu dan lain-lain, dia akan datang sendiri ke kamu. Ya, poin nomor 1. Itu pesannya untuk kamu. Berarti ini karma past life kamu untuk kamu ketemu sampai di titik ini. Dan ini sudah kehidupan demi kehidupan kamu arungi ya, arus-arus ini bukan perjalanan yang mudah aku ngelihat. Tapi ini sudah membentuk kamu sampai saat ini. Kamu adalah orang-orang yang akan menginspirasikan kedamaian dalam batin, inner peace di tengah dunia yang amburadul ini. Mungkin orang akan banyak ngejudge kamu, mungkin orang akan banyak underestimate kamu, poin nomor 1. Misalkan ngejudge kamu boring, misalkan ngejudge hidup kamu datar, misalkan ngejudge apa, biarin. Kenapa? Orang terbiasa dengan drama. Orang terbiasa dengan, ya, ngerti kan? Sedangkan kamu akan sudah terbiasa dengan yang namanya damai. Hidup gitu-gitu aja buat kamu bukan buruk. Tapi buat kamu aku stabil. Aku happy. Aku tenang. Gitu-gitu aja tapi happy dan tenang. Bukan gitu-gitu aja tapi amburadul. Beda konteks gitu-gitu ajanya. Ya paham ya? Paham nomor 1. Jadi kamu, sebagaimana kamu akan menemukan kebenaran kamu yang sesungguhnya, validasi orang lain sudah tidak akan ada lagi faedahnya untuk kamu. Bukan berarti kita anti kritik. Ya, beda. Ya. Tapi penghakiman orang lain atas apapun yang kamu mau ambil langkahnya, kamu mau gimana, keyakinan kamu seperti apa. Beberapa dari kamu ada yang juga di past life, kehidupan masa lampau, terperangkap di dalam ideologi atau agama atau adat gitu loh, seperti itu. Sehingga kamu nggak bisa mengekspresikan ini. Atau kamu takut, kamu ngumpet. Sekarang sudah saatnya kamu keluar dan bersinar. Poin nomor 1 intinya seperti itu. Ya, itu aja petunjuknya untuk poin nomor 1. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Oh ya, sebelumnya maaf, ada beberapa energi zodiak yang mungkin hadir di sini ya, beberapa mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ini bisa kamu atau mungkin orang yang akan berpengaruh di dalam perjalanan kamu. Tapi ini mostly kamu sih. Gak usah terlalu terpatok ya. Cuman di sini ada, aku sampaikan saja Pisces sangat strong, poin nomor 1. Cancer, Scorpio ada, ya Cancer juga kenceng. Ya water sign banyak karena kamu warrior of water ya, energi elemen airnya ada. Rasan berarti Leo energi ada. Ya. Fairness ada Libra di sini. Ya. Sama satu lagi, bentar. Ya Earth sign sih yang aku lihat ya.
Berarti ada Virgo, Taurus juga ada di sini. Ya entah kenapa cuma Virgo sama Taurus, Capricornnya belum, maksudnya aku belum merasakan ya. Sama Ersen satu lagi mungkin Gemini. Ya, karena ada energi ininya juga, messengernya juga ya, seperti itu. Ya, itu zodiak-zodiak yang hadir di sini. Beberapa dari kalian yang mungkin ada mungkin tahu zodiak Egyptian zodiak kalian ya, Ra atau ini Nut, ada Maat juga mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ya, gitu. Itu aja petunjuknya. Apa nomor 1, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Aku sejak beberapa bulan lalu buka sesi spiritual coaching. Sebenarnya ini lebih kayak ke pemahaman ya, maksudnya kayak kalian yang mungkin masih bingung dengan spiritualitas diri, aku mungkin bisa bantu di situ jika kamu terpanggil. Ya, lalu yang satu lagi ada sesi tarot coaching. Ini lebih kayak ke aku berbagi ilmu sebanyak-banyaknya untuk bagi kalian yang memang benar-benar mau serius memakai kartu sebagai media spiritual. Dan jika terpanggil, kita bisa ini ya, maksudnya aku bisa berbagi di situ untuk kamu. Intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Pak nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungannya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, selalu bahagia, selalu good luck dalam perjalanan spiritual kamu ini. Good luck dalam penyembuhan karma past life kamu ini. Ya, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care, thank you, and have a nice day. Pak nomor 1, bye-bye, see you. Halo, Pak nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini akan menjadi bacaan kamu yang judulnya adalah karma yang terbawa dari kehidupanmu sebelumnya. Ya, Pak nomor 2, kita langsung lihat aja bacaan kamu. Sorry, kartu di balik kartu kamu ada apa, maaf ya. Oke, nomor 9, Horus. Ya, Horus di sini yang tulisannya di sini adalah stability sama equilibrium. Ya, titik keseimbangan dan stabilitas. Oke, menarik. Kartu nomor 2, ntar aku lihat dari ininya. Ya, kayak tadi aku melihat simbol burung ini tuh menyala ya. Jadi kayak aku nggak tahu ini burung apa. Tapi abis itu aku ngeliat mukanya dia, baru nyadar juga kalau mukanya dia itu sebenarnya sama nih. Ya, sama si burung ini. Maksudnya kayak muka burung apa ya? Elang atau apa gitu ya? Yang begini. Sorry kalau aku salah ya nama burungnya. Cuman intinya itu. Jadi gini, kalau yang aku lihat karma kamu itu dari kehidupan kamu sebelumnya, kamu tuh seperti kayak belum menemukan ada hal-hal yang seperti belum tercapai. Ibaratnya satu kehidupan ini punya beberapa aspek ya, Pak nomor 2. Kayak misalkan ya ada aspek rezeki, ada aspek cinta, ada aspek kesehatan mungkin, ada aspek, ya itulah aspek-aspek kehidupannya, seperti itu. Nah, di kehidupan kamu di masa lampau itu, mungkin ini dari beberapa kehidupan juga terlihat ya energinya, kayak kamu tuh belum berhasil untuk menemukan equilibriumnya. Ya, ada kehidupan di mana mungkin kamu kayak misalkan oke, rezekinya bagus banget, tapi cintanya tidak merasa dicintai. Ya, atau belum nggak ketemu sama jodohnya mungkin. Ada yang kayak ketemu sama jodoh, tapi hidupnya ternyata penuh dengan kekacauan di situ. Ya, gitu. Atau mungkin ketemu, ya atau terlalu fokus di dalam cinta. Atau bisa jadi ya itu malah membawa, maksudnya kamu melewati mungkin ya kejadian-kejadian yang tidak mudah lah mungkin ya, seperti itu. Ada yang mungkin oke, tapi ternyata secara kesehatannya nggak baik. Mungkin kamu banyak mengkonsumsi hal-hal yang merusak badan kamu, ya entah itu dari sisi makanan, entah itu dari sisi substansi, ya misalkan kayak rokok atau apa gitu-gitu ya. Jadi kayak karma kamu itu sebenarnya kamu hidup lagi nih sekarang, Pak nomor 2, untuk menemukan keseimbangan yang ideal.
Ya, tentunya nggak ada yang namanya seimbang, perfect, paripurna, sempurna, nggak ada ya gitu. Tapi paling tidak jauh lebih balance. Karena sebenarnya untuk bisa mencapai titik equilibrium itu stabilitas yang sesungguhnya. Ya jadi kalau orang kan kebanyakan mikirnya, oh hidup kita tuh stabil kalau kita punya uang. Uang adalah bagian dari kestabilan, tetapi kestabilan tidak sama dengan uang. Karena faktor uang saja sebenarnya nggak cukup. Ada aspek-aspek lainnya yang kita tuh sering ketinggalan, sering lupa. Yaitu tadi aku bilang ada kesehatan, ada relasi, hubungan yang sehat gitu-gitu ya. Cinta yang tulus seperti itu. Karena uang itu come and go banget. Ya, kamu suatu saat bisa ada di puncak, suatu saat kamu bisa ada di bawah. Gitu loh, seperti itu. Ya jadi sebagaimana rezeki yang kamu mau dalam kehidupan ini, Paul nomor 2 akan bergantung dengan bagaimana kamu men-treat aspek-aspek kehidupan kamu yang lainnya. Contoh simple, kamu yang hidup berumah tangga misalkan atau hidup berpasangan. Kalau kamu mau rezekinya bagus, ya sama pasangan harus harmonis. Gitu. Sesimpel itu aja. Jadi energi harmonis di aspek yang ini akan membawa keharmonisan di aspek-aspek lainnya. Itu karma yang kamu bawa. Karena di kehidupan-kehidupan sebelumnya banyak ketidakseimbangan. Ya entah fokusnya terlalu ke uang sehingga yang lainnya dilupakan. Fokusnya terlalu ke kehidupan lain atau mungkin struggle-nya di uang seperti itu. Jadi yang ini tergantung kembali lagi ke kasus masing-masing. Jadi kayak kamu lihat lagi di kehidupan kamu saat ini nih, Paul nomor 2, aspek mana yang sebenarnya kamu butuh seimbangkan. Itu yang akan menyembuhkan aspek-aspek lainnya dalam hidup kamu. Contoh yang tadi aku bilang tentang masalah rezeki dan keharmonisan sama pasangan. Contoh. Ya, gitu. Ya biasanya kalau yang orang-orang yang ini aku nggak bilang orang-orang di luar sana ya, tapi kalau Paul nomor 2 ada yang menikah atau berpasangan cuman karena status, uang dan lain-lain, itu fix kamu akan kena batunya, fix, karena itu karmanya ada tentang ini, stabilitas dan equilibrium. Ya, bisa jadi aspek-aspek lainnya akan hancur, porak-poranda. Nah, jadi kayak kamu di sini bagaimana kamu sekarang paham Paul nomor 2 untuk bisa balance. Kunci hidup kamu tuh bener-bener balance. Disitulah kamu baru bener-bener bahagia sesungguhnya Paul nomor 2. Ya, ibaratnya rezeki sejahtera, cinta tulus ada, sehat walafiat, nah itu balance semua. Gitu. Jadi tidak terlalu berlebihan di dalam aspek-aspek tertentu. Ya, gitu. Kalau kamu ingin kehidupan kamu sangat-sangat berkelimpahan secara rezeki ya, benar-benar ibaratnya tajir melintir, wah berarti keharmonisan kamu secara hubungan juga harus baik sekali. Hubungan kamu sama pasangan itu harus benar-benar bagus, relasi kamu dengan orang-orang. Jadi ketika karena kamu punya karma ini. Paul nomor 2. Ya, jadi perjalanan hidup kamu tuh basically cuma cari titik equilibrium, titik keseimbangan idealnya tuh gimana. Karena Horus ini memang energinya sangat idealisme ya, idealis gitu lah si dewa Horus ini kan dia ya adalah kalau kalian pernah mungkin baca-baca tentang Horus, tentang ceritanya tentang Eye of Horus gitu kan, dia kehilangan matanya gitu ya, seperti itu. Dari ceritanya aku kurang sepenuhnya ngerti juga, mungkin beberapa dari kalian ada yang lebih paham. Ya. Cuman ada di sini ada beberapa dari ya. Nah itu nanti aku jelasin ya. cuman ini ngomongin tentang itu. Beberapa dari kamu aku ngelihat ada ini ya. Entah ini anabul, kucing, anjing warna putih. Itu nanti akan ada di dalam hidup kamu. Kalau belum, itu guardian kamu. Itu ininya ya, penjaga kamu. Ada penjaga kamu itu yang nanti akan hadir dalam bentukan hewan penjaga. Ini entah kucing atau anjing warna putih semua. Aku ngeliat ya. Nggak ada bercak apa gitu-gitu ya. Nggak, ini putih semua. Ya, itu yang aku lihat di sini. Untuk kamu. Ya, Paul nomor 2 itu tanda kalau kamu itu pengingat. Sebenarnya pengingat untuk kamu kalau kamu itu kuncinya adalah balance, keseimbangan. Ya, putih ini melambangkan kemurnian. Bagaimana caranya kamu memurnikan karma ini, nyembuhin karma ini, beresin ini, adalah kamu masuk ke dalam keseimbangan kamu, baru karma ini selesai. Dan kamu benar-benar bisa hidup di titik terbahagianya kamu, Paul nomor 2. Dan kamu layak untuk ini kalau menurut aku. Mungkin kamu di kehidupan ini sudah jauh lebih bijaksana dan sudah jauh lebih siap untuk seimbang.
Jadi tidak terlalu terbawa arus ambisi ke hanya satu titik tujuan dalam hidup, tapi ambisinya lebih ke keseimbangan. Ya, gitu. Seberapa besar bentuk keseimbangan ini ya kembali ke masing-masing lagi. Maksudnya seberapa besar skalanya ya. Gitu, rezekimu mau sampai mana, ya yang lainnya seimbangnya. Semakin itu besar, tentunya keseimbangan yang lainnya juga harus ikut sama-sama besar gitu. Ya, itu doang sih yang aku lihat kalau untuk power nomor 2 ini, stabilitas dan equilibrium karmanya. Jadi sekarang kamu coba analisa aja kehidupanmu saat ini. Kira-kira dari aspek-aspek kehidupan aku, yang nggak seimbang di mana nih? Yang butuh ditambah, yang mana nih? Gitu, yang butuh dibenahin, yang mana? Nah itu pembenahan hidup kamu sebenarnya. Cuman itu doang. Terlihatnya simple, tapi aktualitasnya atau realitanya nggak sesimpel itu. Ngejaga balance itu nggak mudah. Itu butuh kesadaran yang sangat-sangat tinggi. Butuh kebijaksanaan yang sangat besar. Butuh intuisi kamu juga nyala. Mata kamu, ya ini kan intuisi juga jalan gitu lah. Ya, power nomor 2. Dan kalau aku sih ngeliat sebagian besar dari kalian akan berhasil nih. Kalau nggak berhasil, lanjut lagi nanti kehidupan berikutnya. Tapi kehidupan ini kalau berhasil, hidup kamu enak, happy, damai, sejahtera gitu loh. Seperti itu, power nomor 2. Ya aku aminkan aja sih. Ya, kamu semua bisa gitu. Oke, kita lihat dari kartu-kartunya nih, power nomor 2. Ya, jadi di salah satu titik dalam hidup kamu itu ada ya, kamu punya anabul ini, entah mungkin ini udah pernah ada, mungkin udah meninggal ya, seperti itu, atau mungkin nanti akan ada. Ini itu tanda pengingat keseimbangan kamu sebenarnya. Berarti kalau itu pernah ada, berarti di titik kamu sama ngelewatin hidup bersama si anabul putih ini, itu kamu lagi ini bener-bener gejolak hidup kamu mungkin lagi, maksudnya kayak ada semacam bentuk keseimbangan baru dalam hidup kamu. Ada yang berupa gejolak, ada yang berupa apa gitu-gitu. Tapi kayak semua kembali selaras gitu loh. Penyelarasan ya, keseimbangan. Oke, kalau ini belum ada, berarti nanti mungkin dia yang akan membantu kamu. Nanti ada dan membantu kamu membawa kamu ke arah titik equilibrium ini. Ya, aku doa sebentar. Oke, aku nggak baca kebalik ya. Kartu nomor 2. Oke, kita ada... Sebentar, nggak kelihatan. Oke, Goddess of Earth. Ya, ini Queen of Pentacles. Oke. Ini ada Awakening. Ya, ini ada kartu The Awakening. Ini kartu The World. Judgment. Judgment. Ini Eight of Swords. Ya, oke. Kayaknya gini deh. Iya. Eight of Swords. Lalu ini ada King of Cups. Bawah decknya ada Three of Wands. Oke, mantap. Sebentar, ada satu kartu yang jatuh, aku ambil ya. Oke, yang jatuh di sini ada Five of Wands. Oke, kita lihat ya. Pile nomor 2 ya, ini di kartu-kartunya pun juga berkata demikian ya. Ini tentunya dengan informasi-informasi tambahan di sini. Tenang saja, aku pasti sampaikan. Gini, nih, sebagian besar dari kamu memang membawa energi feminin di dalam menerima. Energi rezeki kamu tuh bagus. Ya, tapi nggak semuanya dari kamu ini menghasilkannya sendiri. Ada mungkin sebagian kamu hasilkan sendiri, tapi sebagian juga kalau kamu hidup berpasangan, karena di sini ada King sama Queen-nya nih. Ya, ini energi pasangan nih. Ya, seperti ingat ya tadi aku bilang keharmonisan. Kamu, misalkan nih, kalian yang mungkin ada di dalam dinamika relationship, suami istri, atau ya hubungan yang misalkan yang satu lebih memang bebannya lebih di kayak membawa rezeki gitu ya, misalkan kerja ngumpulin uang gitu-gitu, yang satu mungkin lebih banyak ngurusin urusan rumah gitu-gitu, mungkin ada kerja juga tapi nggak seberat yang satunya gitu-gitu ya. Nah, ini sebagaimana equilibrium ini terjadi itu
lagi-lagi kembali ke sebagaimana kalian bisa harmonis, rukun, ya kalau pas hidup berpasangan itu ya berarti ya saling sayang lagi, mencintai lagi, jangan saling membenci gitu ya. Itu pertanda-tanda kalau misalkan kamu lagi nggak harmonis di dalam relationship kamu, perhatiin aja deh, rezekinya ada aja trouble-nya, ada aja kena masalah, ada aja akhirnya harus keluar uang besar untuk apa, atau rezeki jadi mandek gitu-gitu loh. Paul nomor 2, kamu itu pembawa hoki yang sangat besar. Paul nomor 2, aku bilang aja kalau ada energi Horus ini, karma rezeki kamu tuh sebenarnya bagus. Cuman ya itu dia, kamu harus seimbangkan itu. PR-nya adalah menyeimbangkan itu dengan aspek-aspek lain, ya gitu. Jadi kamu pun juga harus membawa keseimbangan di tempat di mana kamu berada. Ya kalau kamu tinggal di suatu rumah sama pasangan, ya keseimbangan energi di situ harus dijaga. Ya kamu harus doain tempatnya, kamu harus ya mendoakan diri kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, misalkan siapapun yang ada di situ gitu. Dan kamu kalau adalah orang-orang yang akan sulit menemukan keseimbangan ini kalau kamu ada tinggal di satu rumah dengan orang yang mungkin merusak keseimbangan ini. Contoh yang banyak terjadi di luar sana, ya misalkan pasangan udah menikah tapi mungkin masih tinggal sama orang-orang lain, misalkan entah itu anggota keluarganya atau apa, jadi sulit menciptakan keseimbangan bersama. Ada aja gangguan kanan kiri, masalah kanan kiri gitu-gitu. Itu kalau kamu punya niatan untuk mengubah dinamika itu, mungkin beberapa dari kalian kepengen tapi mungkin belum ada jalannya, ya belum kelihatan, kamu bisa masuk ke dalam batin, ke dalam spiritual kamu untuk manifestasi ini, manifestasi lingkungan yang seimbang, lingkungan yang selaras dengan equilibrium kamu, seperti itu. Dan kamu bisa bawa ini dalam doa atau afirmasi, ya seperti itu sih yang aku lihat kalau untuk Paul nomor 2. Ya gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin masih misalkan ya kalian mencintai sama pasangan tapi kebanyakan bentrok ego di sini, healing di situ. Kalau enggak, rezeki kamu fix akan buyar ini Pak nomor 2. Ya, kalau belum ini udah tinggal tunggu waktu. Ya, gitu, karena ini karmanya udah sangat jelas, equilibrium. Jadi hal-hal yang merusak keseimbangan. Dan challenge-nya bukan hanya kadang, oke, mungkin pasangan akur-akur aja, tapi challenge dari luar ini yang berpotensi merusak keseimbangan hubungan kalian, keseimbangan dinamika rumah tangga, pasangan, dan lain-lain seperti itu. Ya contoh misalkan kadang-kadang mertua lah atau siapa lah gitu-gitu ya. Gitu, kita bukannya menyalahkan orang lain, tetapi ya kamu yang ngerasain sendiri sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar aku mendukung equilibrium aku ini atau malah jadinya malah bikin kacau. Gitu. Kamu pasti ini ya, kalau ada karma ini kamu diuji banget di sini. Ya, kadang sebenarnya secara internal hubungan pasangan baik-baik aja, tapi karena adanya faktor eksternal, faktor luar yang mungkin kasih bumbu-bumbu dari luar atau drama-drama dari luar atau apa, bikin kayak ya kamu jadi sering berantem misalkan gitu-gitu ya. Ini coba analisa lagi ya. Pak nomor 2 tentunya kasusnya akan berbeda-beda untuk setiap dari kamu, tapi ini kunci hidup bahagia kamu loh. Ini udah dikasih bocoran sama semesta. Awakening. Jadi kayak aku ngerasa kalau hubungan ini kan kelihatan ya energinya kayak kanan kiri itu seperti feminin, maskulin. Beberapa dari kamu ada yang akhirnya harus menemukan equilibrium ini dengan melewati karma twin flame, ada juga. Ya, gitu. Jadi soalnya energi femininnya awakeningnya besar sekali. Ya kalian itu aura rezekinya bagus sekali. Ya kalau kamu nggak kerja atau mungkin kamu ya seperti aku bilang kamu punya pasangan gitu ya, kamu fix bawa keberuntungan untuk pasangan kamu. Pasangan kamu jadi mungkin bisa menghasilkan, tapi lagi-lagi kuncinya kalau kamu akur. Kalau nggak akur percuma, energinya akan mati, energinya akan redup. Rezeki kamu pun juga akan ini. Banyak dari kalian itu yang menerima rezeki mungkin nggak sepenuhnya dari diri kamu, tapi aliran rezeki yang masuk ke kamu, ya misalkan maaf ya, kayak ada kan mungkin suami istri yang suaminya kasih uangnya ke istrinya gitu, itu dari tarikannya dari kamu, energi itu dari kamu, itu ibaratnya Tuhan semesta alam ini ngasih ke kamu lewat pasangan kamu gitu loh, seperti itu ya. Dan seberapa pasangan ini bisa ikhlas, seberapa pasangan ini bisa baik sama kamu juga, dia juga paham dengan adanya dinamika ini. Kalau sama-sama paham, wah enak banget kamu punya kalau ketemu pasangan yang seperti ini ya, maksudnya kamu sama-sama paham untuk ini, bisa saling isi gitu. Jadi tahu tugasnya masing-masing apa dan bisa menjalani itu dengan tulus, bersyukur akan itu lagi, dan terus sama-sama berkembang lagi. Itu kan konteks idealnya. Nah, kamu itu memang akan ada di titik ini kalau belum. Ya, beberapa dari kalian mungkin yang sudah tapi masih goyang-goyang,
masih belum sepenuhnya sadar, ini aku sadarin di sini. Gitu. Jadi beberapa dari kamu mungkin kalau dalam proses love life ya, seberapa banyak kamu itu peran kamu dalam menyadarkan pasangan kamu itu besar sekali, Paul nomor 2. Karena kamu membawa awakening-nya. Ya, gitu. Jadi sometimes kadang kita sebel gitu ya sama pasangan kita sendiri. Kenapa sih dia nggak ngerti-ngerti gitu, misalkan ya, contoh. Atau dia nggak peka atau kayak gimana. Ya karena memang kamu yang membawa kesadarannya. Tugas kamu untuk mengingatkan, untuk membantu dengan tulus gitu, seperti itu. Ya, ini konteksnya. Kalau misalkan pasangan akhirnya sadar dan memang sama-sama mau ya untuk membangun bersama lah, ibaratnya gitu. Tapi kalau pasangan kamu yang menghina-hina kamu, nyakitin kamu, apa KDRT, ya itu beda kasus, itu beda cerita lagi ya. Itu tandanya kamu harus angkat kaki keluar ya, gitu. Ya karena itu fix nggak akan seimbang. Karena aku bilang, apalagi yang kayak sering KDRT gitu-gitu, wah itu rusak energinya, itu pasti akan merusak keseimbangan kamu. Gitu. Jadi kayak berarti kan tandanya pasangannya salah sebenarnya. Ya itu nanti kamu yang analisa sendiri, aku sebenarnya sudah ada bersama dengan orang yang tepat untuk bisa membangun ini atau enggak. Ya. Gitu. Waktu itu ada yang datang ke aku ya, ini kan saya konsul gitu ya. Itu dia bilang, "Iya, saya tuh udah coba, saya tuh udah bilang gini." Terus aku bilang, setiap kali kamu ngomong sama pasangan kamu, nada kamu begini, aku bilang. Ya ini nada saya memang begini, Kak. Ya iyalah, pasangan kamu ya akan ngerasanya kamu ngajak ribut. Gitu. Ya akan berantem lah. Ya gitu. Jadi ini kadang kita nggak sadar ya sama hal seperti itu. Ya jadi keharmonisan itu tentunya semua tabur tuai kok. Kita kalau mau harmonis ya kita juga harus bawa energi yang tenang, yang positif. Ya, kamu menuntut keharmonisan ini terjadi misalkan di dalam koneksi kamu, hubungan kamu, tapi kamu sendiri masih kacau di dalam, sulit. Berarti tetap PR-nya itu ada di dalam kamu sendiri juga. Baru kamu bisa menciptakan keharmonisan di sekitaran kamu. Nanti dari sini kamu ketika kamu udah beresin diri, kamu akan bisa lihat, baru akan kelihatan ini, relationship ini, hubungan ini, selaras apa enggak sama saya. Kalau kamu sudah beres. Gitu. Ya, itu petunjuk aja di sini, karena konteks hubungan relationship itu ternyata sangat berpengaruh di dalam keseimbangan equilibrium ini. Rezekimu tuh bener-bener akarnya tuh dari sini semua. Ya, gitu. Jadi di dalam hubungan pasangan ini, siapapun feminin ya, ini tidak terpatok laki-laki perempuan ya, ini lebih ke energi feminin maskulin. Femininnya akan membawa kesadaran, atau biasanya feminin akan sadar duluan, awakening duluan, baru melepas nih, membuka kesadaran di maskulinnya nih. Ya gitu, ibaratnya kayak udah dicekek sampai sadar dia, sampai melek gitu ya. Gitu. Ini bercanda aja ya, jangan dicekek beneran. Cuman ya ini kan dia kayak terbelenggu gitu kan, kayak, tapi kan nanti kan ini nih kayak si kain ininya ya, kalau ini kan kain kafannya mumi ini tuh kayak lepas dan dia melek sebenarnya, ternyata dia di dalamnya hidup. Maksudnya enggak, ya akhirnya dia melek juga, dia sadar gitu. Jadi seberapa kalau misalkan kamu ngerasa pasangan kamu kok kayak nggak sadar ya, kayak gini, mungkin frustrasi gitu ya, coba bawa kesadaran ini ya, karena dia akan sadar sendiri ketika kamu membawa energi yang tepat. Ya kayak ada yang bilang ya, kenapa harus dari saya, kenapa nggak dia, kebalik gitu ya. Lagi-lagi kodrat ya, feminin itu memang sifatnya menyadarkan gitu. Nanti tugas maskulinnya setelah dia sadar, dia berikan yang terbaik ke kamu, seperti itu alurnya seperti itu. Feminin itu duluan di dalam konteks kesadaran batin. Makanya banyak banget ini ya kayak kadang suka sebel gitu dianya, kenapa nggak dia yang gituin saya, kenapa saya yang harus nyadarin dia. Ya karena memang secara kodrat seperti ini femininnya. Ya, PR kamu di awal, PR dia belakangan nanti. Kan ujung-ujungnya seimbang lagi. Disinilah konsep dimana pasangan itu sebenarnya saling membangun, menyadarkan, dan saling mengisi satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Ketika yang satunya jatuh, yang satu bantu ngangkat. Nanti ada momennya kamu mungkin lagi terjatuh, dia bantu angkat kamu. Jadi kita nggak perhitungan di situ. Ikhlas, di sini kamu belajar tulus. Kalau kamu nggak bisa punya perasaan tulus sama orang ini, berarti dipertanyakan kamu cinta apa tidak sebenarnya sama orang ini. Ya, Paul nomor 2 di sini digambarin semua. Banyak dari kalian yang nanti rezekinya itu menyatu sama pasangan, dalam artian
seperti aku bilang ya, tadi misalkan ada yang lebih fokus untuk urus rumah, ada yang lebih fokus cari apa maksudnya kayak uang di luar itu, ya kan kerja dan lain-lain seperti itu, ya. Ya berarti siapapun yang tugasnya di rumah membuat rumah ini jadi nyaman untuk ketika orang ini kembali. Ya, dan siapapun yang ini ya tentunya membantu untuk ya biaya dan lain-lain mungkin seperti itu. Itu kalau dinamika simpelnya ya. Tapi tentunya dinamika setiap hubungan kan beda-beda. Ada yang sama-sama kerja gitu ya, kalau sama-sama kerja harus cari keseimbangannya, balance-nya. Di saat yang ini benar-benar sibuk, yang ini mungkin bisa bantu dari mana. Ketika yang ini benar-benar sibuk, yang satunya gitu. Jadi ya itu, kerja sama kayak partner gitu, seimbang. Tetap menjaga keseimbangan di situ. Ya. Gitu, intinya memberi dan menerima ini harus ada. Kayak kadang kita tanpa sadar, kita kepengen A, B, C, D, E, tapi kita sendiri ngasih effortnya sebenarnya kurang. Ya contoh, kamu pengen dapat misalkan bulanan aku misalkan yang dapat bulanan dari suami lah, ini kan yang paling sering terjadi ya di luar sana. Dapatnya masa segini terus sih, kayak kan barang-barang harganya naik gitu misalkan ya. Gitu. Ya berarti kamu ciptakan energi yang lebih positif di tempat kamu, rumah kamu. Ya. Gitu. Pasti nanti rezekinya akan naik sendiri. Itu caranya. Gitu, power nomor 2. Jadi karma kamu bener-bener di sini. Ini yang mungkin dulu kamu tuh belum paham sama ini di kehidupan sebelumnya ya. Dan hidup kamu jadi mungkin kurang sampai di potensi yang terbaik lah. Jadi kesempatan kamu, waktu kamu habis di kehidupan yang sebelumnya, sekarang kamu reinkarnasi, kamu hadir lagi di sini untuk belajar. Ini pelajaran jiwa kamu. Yang kamu tuh lagi belajar untuk bisa seimbang. Ya jadi hidup kamu selama ini dari kamu kemarin lahir nih sampai sekarang cuman mengajarkan kamu tentang keseimbangan ini. Ternyata balance kuncinya. Ya, gitu. Sorry ya, ini sedikit ada konteks dewasa. Tapi seberapa kalian harmonis secara hubungan intim, itu juga pasti akan berpengaruh sama rezeki kamu. Pasti. Ya, seperti itu. Ini ya itu urusan masing-masing lagi ya, urusan dapur masing-masing ya, itu kalian benahin sendiri. Cuman intinya kayak gitu. Jadi nih, sebagaimana kalian bisa estafet, saling kompak ya, nih kerja sama lagi seperti ini. Ya. Gitu. Kalau faktor-faktor eksternal biasanya ya yang aku lihat di sini karmanya itu kan tadi kan internal kita ngomongin banyak di situ ya. Tapi kalau eksternal biasanya kalau kamu udah bener-bener nih ketemu equilibrium seperti ini, kamu sama seorang yang kamu rasa bener-bener bisa seimbang, enak, ujian dari luarnya akan ada di mana banyak orang yang nggak akan suka ngelihat kalian bareng, ke-trigger energinya. Ya, entah itu orang yang berusaha merebut pasangan kamu dari kamu, ada. Tapi kalau ini sudah terbentuk keseimbangan, nggak akan mungkin pasangan kamu bisa keambil orang. Tidak akan, dia pasti akan terus milih kamu. Jadi lagi-lagi kok, ini kamu juga harus bisa secure sama itu. Kamu harus bisa pegang keyakinan, kamu harus trust sama pasangan kamu di situ maksudnya. Ya, gitu. Itu kan sebagaimana kalian membangun lagi saling percayanya, kembali ke masing-masing lagi ngejalanin hidupnya gimana. Kerjasamanya gimana. Gitu. Yang akhirnya bisa, ngerti kan? Bisa bekerja untuk kalian itu gimana. Jangan akhirnya ini hancur, biasa nanti cari pelarian di luar, apa, selingkuh sana, selingkuh sini, itu akan hancur sekali, rezeki kamu akan hancur di situ. Ya, nih, ini peringatan kamu pal nomor 2. Aku nggak bilang kamu akan, tapi potensi untuk itu bisa terjadi ada-ada aja. Ya, gitu. Ya anyways, di sini Trio of Wands. Jadi kamu di kehidupan ini adalah ekspansi. Versi perkembangannya kamu lagi gitu lah dari kehidupan sebelumnya. Ya, ini juga ngomongin tentang estafet dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan saat ini. Jadi ini cuma cerita lanjutannya aja. Ya, kayak season 2 gitu loh ibarat, atau season berapa lah, season 10, season 12 aku juga nggak tahu. Cuman di sini ada. Ya kamu sudah berapa kali reinkarnasikan kembali lagi ke masing-masing. Ya, but your soul is learning how to balance. Zen. Kamu kalau hidupnya equilibrium gini, tenang, bye-bye hidup kamu. Nggak bisa dirusak ketenangan kamu sama orang. Cuma nanti challenge dari luar, orang iri sama kamu, orang jealous sama kamu tuh akan banyak. Atau orang yang berusaha pengen hancurin hubungan kamu sama pasangan kamu. Deep down ada semacam irinya, iri dengkinya gitu loh. Ngelihat kalau kamu sembuh total sama, maksudnya ada di dalam konteks kesembuhan dan keharmonisan sama pasangan itu akan men-trigger banyak orang. Ya, gitu.
ngelihat kalian kompak, ngelihat kalian ini gitu-gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kan aku bilang kalau kalian kuat nggak ada yang bisa ngerusak ini. Rezekimu nggak ada yang bisa ambil itu dari kamu. Aman kamu. Ya, gitu. Oke, power nomor 2. Makanya kayak mungkin kadang kalau kalian nih sering ribut sama pasangan, ya, dan kalian tuh sebenarnya cinta satu sama lain gitu ya. Sebenarnya dipertanyakan ini masalah datangnya dari dalam apa sebenarnya dari luar. Nah, itu kamu bisa analisa sendiri. Apakah sebenarnya di luar sana ada yang berusaha bikin kita ribut atau apa gitu. Kadang bisa terjadi. Ya, gitu. Ya kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa nyalahin orang, kita nggak bisa gimana, yang kita bisa cuma lakukan adalah berbenah lagi dari dalam. Ya, gitu. Oke. Sebelum aku masuk ke kartu-kartu, ya nggak apa-apa deh, aku keluarin dulu ya kartu-kartu berikutnya, baru nanti aku kasih tahu ada energi zodiaknya di sini, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan. Aku doa sebentar, nomor 2. Oke, aku cuma akan ambil 2 kartu lagi dari sini untuk petunjuk tambahan aja untuk power nomor 2 ya, melengkapi pesan-pesan ini. Oke. Wah, banyak sekali energi pembaruan dan healing di sini. Ya, renewal, happy. Ya, harus happy ya, power nomor 2. Ini tujuan kamu di kehidupan ini. Kalau di kehidupan sebelumnya kamu belum berhasil menemukan kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, aminkan di kehidupan ini kamu bisa benar-benar bahagia secara dalam. Maksudnya bukan bahagia cuma dilihat orang bahagia aja, tapi benar-benar bahagia beneran gitu ya, seperti itu. Jadi di sini ngomongin tentang renewal. Ini adalah kesempatan kamu untuk benar-benar memperbarui hidup kamu, memperbarui cara dinamika kehidupan kamu sendiri di sini. Aku melihat banyak sekali healing yang terjadi. Kalau kamu sama pasangan itu juga konteksnya akan pasti healing. Ya, setiap ada ribut-ribut atau apa, ujung-ujungnya bisa baik-baik lagi, saling mencintai lagi, itu berarti sudah ada hal-hal yang sembuh di situ. Ya, terusin. Ya, selama kalian tetap ada di lembaran yang sama. Kalau kalian yang single, berarti ingat pasangan kamu jatuhnya apakah bisa mendukung balance ini ya, keseimbangan ini. Sorry ya, dari tadi aku ngomongin kehidupan berpasangan, yang single belum ada pasangan, mungkin agak bingung. Tapi maksudnya kalau kalian single berarti ini pesan untuk kamu nanti ketika kamu berpasangan. Ya, seperti itu. Tenang aja, kamu gak akan single seterusnya lah. Pastilah kamu ketemu jodoh, amin kan. Ya, gitu. Oke, di sini ada renewal sama exploration. Ya, jadi kayak di kehidupan saat ini, kamu explore lagi cara-cara untuk balance. Ya, ini kan dia juga menyeimbangkan nih, pegang kiri, pegang kanan. Dan kalau kalian tidak merasa orang-orang di sekitar kamu, mau ini pasangan sendiri, mau ini siapapun itu, tidak mendukung stabilitas ini, malah terus membawa kekacauan, saatnya kamu explore, kasih kesempatan untuk diri kamu explore yang lebih baik. Tempat yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, orang-orang yang lebih baik, dan seterusnya. Kamu sangat punya hak untuk ini. Ingat, tujuan utama kamu di sini adalah kebahagiaan yang aku tadi bilang. Tidak egois untuk seseorang punya keinginan untuk bahagia. Kamu layak untuk itu, power nomor 2. Ya, itu aja petunjuknya. Untuk bacaan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, power nomor 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Oh ya, sebelumnya, energi zodiak ya. Di sini mungkin bisa jadi tambahan aja ya. Ini petunjuk tambahan aja. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Gitu. Aku ngeliat ada ada water earth di sini ada sih ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio hadir. Keseimbangan, stability, equilibrium berarti Libra juga hadir. Ya, fixed signs lainnya aku ngelihat berarti ada Leo dan Aquarius juga hadir. Ya, itu zodiak-zodiaknya mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Oke. Ya, itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Sekali lagi. Sorry, ini juga ada lagi nih. Kalau kalian yang mungkin tahu zodiak Egyptian zodiak kamu ya, ada Horus, ini konfirmasi berarti ada energi Horus di kamu, ada ini Happy sama Hook, ini mungkin bisa menjadi petunjuk juga ya. Gitu. Ya bagi kalian yang paham sama ini aja, kalau enggak ya skip aja pesan ini. Ya, cuman ini petunjuk-petunjuk aja, dan tentunya simbolisme yang ada di sini
pasti akan ada beberapa yang resonate juga dengan kamu. Ya, perhatikan lagi gambar-gambarnya tuh kadang suka ngasih pesan juga. Ya, itu aja. Ya, lagi-lagi ya. Sorry kayak jadi ke loncat-loncat. Cuman ini sudah selesai beneran ya. Thank you, terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk komentar di kolom komentar, silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan juga jikalau kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, aku juga belakangan ini ada buka sesi coaching, spiritual coaching. Ini sebenarnya cuman buat kayak bagi yang memang masih bingung dengan spiritualitas dirinya, ya, apapun itu yang bersangkut paut dengan itu, karma-karma atau mungkin apapun, ya, kalau terpanggil silakan, mungkin aku bisa bantu di situ, ya, aku bisa terhubung sama yang jagain kamu untuk ngasih petunjuknya. Lalu yang satu lagi ada tarot coaching. Ini lebih kayak ke yang memang benar-benar mau serius aja memakai kartu tarot sebagai media spiritual. Aku akan bagi segala ilmu yang aku bisa share di situ, ya, gitu. Ya, itu jika yang mau saja. Intinya apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Yang untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi dalam bacaan selanjutnya. Take care and have a nice day, Pak nomor 2. Makasih. Bye-bye. See you. Halo, Pak nomor 3. Bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan kamu yang judulnya Karma yang Terbawa dari Kehidupan Sebelumnya. Ya, kehidupan kamu sebelumnya. Kita lihat nih, di balik kartu ini ada apa. Pile nomor 3. Intelligence. Ya, intelligence atau pengetahuan, ya, wawasan, kecerdasan, intelektual, seperti itu. Oke. Ya, aku udah bisa lihat sih, pile nomor 3 ini adalah orang-orang yang punya kecerdasan tinggi, intelektual tinggi, intelektual semesta mungkin ada di kamu, ya, celestial wisdom ada di kamu di sini. Jadi kayak, kan dia juga kayak bawa ini ya nih di kepalanya, ini tuh sebenarnya pengetahuan yang sangat besar. Jadi kayaknya kamu hidup itu memang bener-bener sekolah yang aku lihat ya, file nomor 3. Jadi ini even dari kehidupan kamu sebelumnya, ya, nggak cuma satu kehidupan kemarin yang udah berapa, kamu tuh seperti seorang pelajar yang berkelana dari kehidupan ke kehidupan untuk apa ya, kayak kamu tuh ngumpulin buku pelajaran semesta gitu loh, seperti itu. Ya, aku tuh ngelihat di gambar mata batin aku, kamu punya perpustakaan kamu sendiri, dan di situ buku-buku tentang kehidupan, buku-buku tentang alam semesta, buku-buku apapun itu kamu banyak udah kamu pelajari, ya, pengalaman-pengalaman dari hal besar, ibaratnya dari segi makro, segi mikro, kamu tuh udah ngumpulin itu semua. Beberapa dari kalian di kehidupan saat ini, ya, jatuhnya jadi suka belajar tentang sesuatu, kamu tuh kepanggil untuk misalkan research tentang apa yang kamu tuh tertarik mungkin tentang itu. Ya, aku pengen banyak belajar tentang hal ini. Ini nggak harus kayak kalian pinter di sekolah, ranking juara umum gitu, nggak harus loh. Gitu ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang pas dulu memang di sekolah itu memang pinter. Ya, pelajarannya nilai kamu bagus-bagus, itu bagus. Ya, tapi sebenarnya kepintaran kamu tuh lebih dari itu. Ya, karena kepintaran itu tidak diukurkan dari nilai-nilai sebenarnya. Maksudnya nilai kamu di sekolah dapat A, B, C, D atau berapalah itu. Tapi kecerdasan kamu bisa dalam bentukan yang macam-macam. Ya, ada yang kecerdasan tentang pengetahuan kehidupan, itu kan nggak diajarin di sekolah. Beda lagi. Spiritual mungkin, ya, gitu, apalagi nggak diajarin di sekolah. Ya, di sekolah itu kan sebenarnya cuman, ya, kamu masuk ke dalam kotak-kotak sistem yang sudah dibentuk untuk kamu. Jadi banyak dari kalian itu yang energinya jujur rebel. Pile nomor 3 seperti pemberontak, ya. Pemberontak dalam artian kamu itu apa ya, nggak bisa gampang dibohongin orang sebenarnya. Pile nomor 3 yang aku lihat. Karena kamu sebenarnya udah sangat-sangat knowledgeable. Ya, jadi bahkan kamu akan tahu kalau orang, maaf ya, kayak dia ngomong ngelantur, ngomong nggak bener, kamu udah tahu ini ngaco nih orang gitu ya, seperti itu. Tapi kamu bukannya jadi menghakimi, bukan. Tapi kamu somehow kamu
tahu aja di dalam kamu. Misalkan kamu dengar siapa orang yang kamu nggak kenal mungkin, dia ceramah atau dia apa, dia ini, gitu ya, kamu bisa ngerasain ini ada sesuatu yang janggal di sini atau sesuatu yang nggak benar di sini. Itu intuisi kamu tajam sekali di situ kalau udah yang related sama intelligence di sini. Ya, jadi ini kamu kayak anak pelajar ini. Entah kamu udah ibaratnya udah semester berapa ribu nih. Ya seperti itu PAL nomor 3. Ya, dan sama di kehidupan ini pun kamu juga belajar dari pengalaman-pengalaman kamu, dari orang-orang yang kamu temukan, dari pekerjaan yang kamu jalanin, dari hubungan percintaan yang kamu jalanin, semuanya kamu itu ngumpulin bekal ilmu sebenarnya. PAL nomor 3. Banyak dari kalian yang mungkin suka dengan analisa, suka dengan data, suka dengan research, suka dengan kayak, atau sesuatu yang kayak something yang mencari tahu, detektif-detektifan mungkin beberapa dari kamu, gitu-gitu. Kalian, itu cocok banget buat maksudnya kayak kamu tuh memang seperti itu. Kalian itu ibaratnya ya, mungkin kalau orang bilang, ini kepo banget sih lu gitu kan misalkan, tapi sebenarnya kamu itu ngumpulin ilmu di situ, belajar. Ya, gitu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang research tentang spiritualitas, belajar tentang spiritual ini sebenarnya bukan gimana, karena memang kamu ngumpulin buku itu. Ya. Gitu. Jadi kayak ya ingat yang tadi aku bilang, kamu punya perpustakaan yang harus diisi. Dari kehidupan demi kehidupan kamu ngumpulin ini. Ya, paling pesannya kalau untuk orang kayak kamu gini, karena kamu cerdas sekali, PAL nomor 3, kadang kalau orang underestimate kamu, nggak apa-apa ya, kamu jangan merasa itu. Kadang nih soalnya PAL nomor 3 nih ya, biasanya orang-orang yang punya karmanya begini bukan berarti buruk ya, cuman kan kita semua punya kelebihan kekurangan. Kelebihan kamu bagus sekali, tadi aku udah sebutkan. Kekurangannya kadang kita nggak suka kelihatan bodoh ya, seperti itu kadang-kadang. Apalagi kalau orang nganggap remeh kamu, ngeremehin kecerdasan kamu mungkin atau apa, itu kadang men-trigger kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya lebih pinter dari dia sebenarnya, gitu. Ya, cuman di sini kamu belajar rendah hati juga. Orang mau menilai kita kayak apapun terserah, tapi pada akhirnya kita yang belajar dan kita yang berkembang. Ya, PAL nomor 3. Ini mungkin ini ada karma kamu di situ, ya. Gitu. Jadi tapi di satu sisi juga orang kayak kamu gini kadang-kadang suka apa ya, kalau kamu disalahin atau bisa trigger juga loh seperti itu. Ya, karena itu trigger dari dimana, karena pengetahuan kamu sudah banyak, kamu ngerasa kayak kamu disalahin orang lah ibaratnya seperti itu, dan mungkin kamu nggak terima. Jadi defensif gitu loh, seperti itu. Ya, itu sisi-sisi yang kayak mungkin kamu akan bisa benahi di kehidupan ini. Jadi dimana kamu bukan hanya seorang yang pintar dan cerdas, tetapi seseorang yang juga, ingat kecerdasan ini bukan hanya kecerdasan teori, kecerdasan ini, tapi ada kecerdasan mental dan spiritual juga. Ya, PAL nomor 3 dan kamu di kehidupan ini belajar untuk kecerdasan mental dan spiritual juga yang aku lihat. Ya, gitu maksudnya perkembangan kamu secara batin itu sangat-sangat tergambar. Orang-orang yang ada di sekitar kamu yang men-trigger kamu, ini memang kamu belajar dari orang itu berarti. Kamu ada semacam healing yang kamu ada di situ. Ya. Gitu. Dan kadang kamu biasanya orang kayak kamu nih, banyak orang datang ke kamu untuk minta advice, minta pendapat ya. Banyak orang seolah-olah tuh kayak konsultasi sama kamu, curhat sama kamu, gini-gini ya. Cuman kan lagi-lagi ya, kayak kamu boleh berikan advice sebanyak-banyaknya, tapi kamu nggak bisa paksa orang-orang ini untuk ikutin saran kamu. Karena nggak semua orang itu siap dengan menjalani yang sebenarnya. Kamu hanya saluran pengetahuan, kamu hanya saluran kebijaksanaan. Tapi jangan jadi saluran ego untuk kamu memaksakan apa yang kamu rasa kamu tahu ke orang-orang di sekitar kamu. PAL nomor 3 ini pesan dari semesta untuk kamu. Aku tidak menghakimi kamu, tapi dititipin pesan aja. Ya, gitu. Karena kadang orang yang pintar kayak kamu gini, bijaksana, kadang nggak sadar begini. Ya, kadang bisa sebel nih nanti. Kayak misalkan ada orang yang curhat terus sama kamu, masalahnya itu aja, kamu udah kasih saran tapi dia nggak jalanin, terus kamu emosi, kamu marah gitu-gitu. Wah, jangan sampai kamu masuk ke siklus ego ini.
Justru kamu cukup tahu peran kamu ngejalaninnya sampai mana. Ya, cukup sampai kamu memberikan saran, ide atau apapun, udah sampai di situ aja. Sisanya orang itu mau ngapain, udah kembali lagi ke urusan dia sama Tuhan lah gitu ibaratnya. Ya, yang penting kamu karmanya udah kamu jalanin. Kamu menjadi sumber informasi, sumber inspirasi, sumber kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan semesta alam ini yang aku lihat. Ya, banyak dari kalian yang nanti mungkin akan jadi guru, mentor, coach, apapun itu secara langsung atau tidak langsung ada. Kamu memberikan ajaran yang baik untuk orang-orang sekitar kamu. Tapi ingat yang tadi aku bilang, tidak semua orang harus nurut sama kamu. Jangan masuk ke spiritual egonya. Orang bebas berpendapat, orang bebas punya pandangan mereka masing-masing. Kalau nggak sama kamu, iya udah. Yang penting kamu sudah membantu gitu ya, seperti itu poin nomor 3. Ya, jadi itu peran kamu sebenarnya secara karma. Ya dari kehidupan masa lampau, kalau ini nggak ada yang kayak sebab akibat gimana, tapi memang aku cuma ngejelasin kamu dari kehidupan itu cuman kayak yaitu pelajar yang berkelana. Kayak ibaratnya kayak kalau di kita gitu kan, di bumi kamu sekolah di sini, mungkin nanti kamu SD-nya di mana, SMP-nya mungkin di mana luar kota, kuliah mungkin bisa ke luar negeri, nanti kamu ngambil S2 lagi di mana gitu. Jadi kayak ngetikan itu yang namanya belajar berkelana. Mungkin beberapa dari kamu di kehidupan kali ini ada yang begitu. Ya, sekolahnya pergi-pergi atau kerjanya mungkin nanti jauh-jauh gitu, karena ya itu kamu belajar adat culture gitu-gitu ya, seperti itu. Itu aja sih. Dan kadang ini lagi-lagi ya, kayak kadang orang seperti kamu kadang suka gergetan atau kesel, frustrasi sama orang yang mungkin tingkat intelektualnya agak-agak di bawah. Ya, bahasanya mungkin kadang kayak ini bukan ngatain atau tapi kayak kadang kan bilangnya aduh on nih gitu kan ibaratnya gitu. Itu bisa men-trigger kamu. Ya, karena kamu nggak ngerti kenapa sih dia nggak ngerti kenapa sih dia nggak paham, ya karena memang dia belum sebanyak kamu bukunya. Mungkin ya ini jiwa-jiwa yang mungkin masih muda gitu ya. Ya kita maklumin aja. Selagi-lagi kerendahan hatian kamu di sini itu bisa membuat kamu semakin berpikiran terbuka dan bijaksana. Tetapi kalau kamu kejebak di dalam ego kesombongan kamu, biasanya hidup kamu akan penuh kekacauan. Karena kamu punya karma ini. Ya, menjadi seseorang yang juga netral dan tidak bias, power nomor 3. Itu juga PR kamu. Netral dan tidak bias itu artinya apa? Berarti kita nggak cepat buru-buru menghakimi situasi atau orang lain. Tapi kita pelajari dulu. Ya gitu. Banyak lah ini kalau mau diomongin mah power nomor 3. Cuman intinya seperti itulah. Jadi kalian tahu ya kalian apa jiwa yang seperti apa. Karmanya apa. Oke, kita lihat di sini dari kartu-kartunya ya. Ya, banyak dari kalian yang mungkin ngerasa juga dari kalian kecil gitu ya, kalian bertumbuh ke remaja, ke dewasa, kayak kamu ngerasa kayak kamu kadang lebih cocok ngobrol sama orang yang mungkin usianya di atas kamu gitu-gitu ya. Kayak kedewasaan kamu tuh kayak cepet berkembangnya yang aku lihat. Oke, aku doa sebentar. Ada dari kamu yang saking pinternya sampai mungkin sekolah di sekolah yang memang anak-anak pinter gitu kan, yang terkenal dengan anak-anak pinter, atau kalian dulu mungkin ada kelas akselerasi gitu-gitu tuh biasanya ya ciri-cirinya kayak gitu sih. Cuman nggak harus ya gitu, cuman kalian ini karena kan kadang ada orang yang dia pinter tapi disuruh ikut beasiswa atau apa ya, mungkin atau beasiswa juga ya, yang nggak kepanggil aja gitu, nggak masalah juga, nggak harus kamu ikut akselerasi atau itu. Cuman biasanya kalau orang yang karmanya begini ada ya, aku cuma bilang kayak gitu aja. Oke, kita lihat ya di sini. Oke, kita punya King of Swords. Iya, berarti kamu akan banyak memakai mental energi kamu, headspace kamu, pikiran kamu, kepintaran, kecerdasan kamu, dan komunikasi kamu untuk membawa itu ke orang-orang di sekitar kamu. Ini udah King of Air ini ngomongin tentang itu. Itu perjalanan kamu menemukan sukses. Ya, gitu. Dan yang aku lihat lagi di sini,
kalian adalah orang-orang ya yang nggak bisa dibohongin ya. Ini Seven of Swords ini ngomongin tentang dimana orang-orang yang mungkin berniatan manipulasi atau ngebohongin kamu atau apa akan sangat susah karena kamu akan pasti ngebongkar itu dan ketahuan. Ya ibaratnya apapun itu, mau itu bohongin uang kek, mau itu bohongin masalah masalah selingkuh kek atau apa, kamu nggak bisa. Ya karena kamu pada akhirnya akan tahu. Kecerdasan semesta itu akan mengalir di intuisi kamu juga. Tiba-tibalah kamu nemu apa, tiba-tibalah kamu ngecek apa, tiba-tibalah apa, dan akhirnya kelihatan, kebongkar. Gitu, bukan karena kamu mau, makanya kan aku bilang orang akan mungkin mikirnya kamu kepo atau apa, tapi enggak, kamu itu punya kecerdasan itu. Dan kan aku bilang kecerdasan mental dan spiritual. Kalau kecerdasan spiritual berarti intuisi tajam kamu. Ya, cuman orang seperti kamu kadang bisa, kalau belum sepenuhnya sembuh dan paham, pasti sisi overthinkingnya banyak. Ya, mungkin di kehidupan ini kamu belajar untuk bisa menguasai itu. Ya, karena ibaratnya semakin orang pinter, semakin tahu banyak rumus gitu. Di kepalanya dia ngitung tuh pakai rumus yang banyak gitu kan. Ya itu overthinkingnya di situ. Ya, banyak dari kalian yang belajar dalam hubungan pasangan kalian nih, the lovers. Ya, mungkin beberapa dari kalian melewati pengalaman-pengalaman yang harus diselingkuhin dulu, harus dikhianati dulu, apapun itu. Untuk ini, kalian tuh belajar ini sebenarnya. Belajar peka, belajar punya apa, belajar nggak apa-apa sendiri. Ya, beberapa dari kamu mungkin dulunya ada yang takut sendiri, ya, atau mungkin ada yang masih sampai sekarang nih, ya, saya takut sendiri. Gitu. Ya, orang-orang yang nggak takut sendiri bukan berarti dia nggak akan punya pasangan loh. Tapi dia utuh sama dirinya dia sendiri. Ini hermitnya ada. Kadang kamu itu harus sendiri di dalam hidup kamu, di beberapa fase ya, di dalam hidup kamu tuh harus sendiri untuk apa? Untuk kamu belajar. Ketika kamu sendiri, kamu nggak ada gangguan atau distraksi dari orang lain gitu ya. Misalkan kamu singlenya lama atau kayak gimana, itu kamu belajarnya paling cepet tuh di situ. Naiknya tuh paling cepet di situ. Ya, ibaratnya sama lah kalau kita misalkan anak sekolah belajar ya. Kayak dia belajar di tempat rame gitu ya, sama dia belajar kusuk di perpustakaan sendiri, tenang, diem gitu ya, hanyut di dalam itunya, itu pasti akan lebih masuk ke dia ilmu-ilmunya. Ya, Hierophant, Hermit ini udah kartu-kartu orang ini ya, orang bijaksana. Beberapa dari kamu ada yang mentor nanti di bidang kalian, ya, guru atau apa, ada yang mentor spiritual, coaching, ada yang macam-macam aku ngelihatnya. Ya, tapi memang itu jalanmu. Kamu itu adalah sosok guru. Power nomor 3. Ya, sesimpel maaf ya, guru TK misalkan, guru honorer, apapun itu kamu sudah jalanin peran kamu di situ. Entah sebagaimana kamu mau kembangin itu, kembali ke masing-masing lagi. Kamu sudah berbagi ilmu di situ. Paham ya? Power nomor 3. Jadi nggak ada yang, kan ada orang yang kesannya, kerjaannya cuma guru TK, kerjaannya mungkin cuma guru honorer. Ya, itu tugas kamu untuk menghargai apa yang kamu jalanin sendiri. Jangan kemakan. Kan aku bilang, ada trigger ketika orang mungkin menganggap kamu rendah. Padahal apa yang kamu jalanin ini, itu energi tinggi luar biasa. Yang meninggikan kamu tuh bukan manusia, tetapi Tuhan alam semesta ini. Yang tentunya, ketika kamu sudah ngejalanin ini dan kamu akhirnya sudah siap untuk berkembang, pasti akan berkembang kok. Ini kan ada gambaran naik tangga. Entah berkembangnya seperti apa. Kembali ke masing-masing lagi. Ya, jadi kalian di kehidupan ini yang aku lihat adalah banyak pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan hal-hal baru. Hidup kamu nih, power nomor 3, aku jamin 10.000%. Banyak banget kayak momen-momen kamu riset hidup gitu loh. Entah kamu pindah ke negara baru, kota baru, apapun itu. Ya, jadi kayak momen-momen riset ini tuh ada di hidup kamu. Dan kejadian mungkin bisa lebih dari sekali. Ya, atau maaf ya, misalkan risetnya dalam percintaan bisa jadi misalkan udah menikah berapa tahun terus riset. Ya, mungkin dia bercerai terus nanti dia menikah lagi gitu. Itu kan bisa menjadi contoh sebuah riset ya. Gitu. Jadi kayak disetting ulang. Ya, kenapa? Karena kamu harus belajar lewat ini semua. Maaf ya, ini bukan gimana, aku tidak pro atau apapun kontra, aku netral dengan masalah kawin cerai itu kembali ke masing-masing lagi. Cuman ada orang yang
maksudnya dari pengalaman aku juga ya, konsultasi dengan orang-orang selama ini, bertahun-tahun aku belajar juga melihat kondisi-kondisi dan pola-pola yang ada di luar sana. Dimana kadang ada kasus-kasus, seseorang memang harus menikah dengan ibaratnya orang yang salah dulu. Untuk dia ngumpulin apapun bekal pelajaran itu, lalu ketika udah selesai, dia udah ngerti gitu ya, udah ibaratnya udah lulus sekolahnya di situ, dia lanjut. Tapi lanjutnya tidak dengan orang itu. Dan sometimes hidup bisa seperti itu. Ya, gitu. Jadi nanti dia ketemu sama yang mungkin udah sama-sama belajar kayak dia. Biasanya kalau pelajar kayak kamu ketemunya akan sama-sama pelajar yang aku lihat. Jadi seseorang yang juga mungkin role-nya mirip-mirip sama kamu di sini. Gak harus, tapi ada kemungkinan besarnya seperti itu. Ya, gitu. Dan kamu sangat-sangat nyaman dengan me time kamu. Kalau kamu saat ini sudah di posisi di mana kamu nyaman sendiri, kamu nyaman dengan me time kamu nggak takut sendiri, kamu nggak dikejar-kejar kebelet nikah, kamu nggak apa, itu tanda kamu sudah paham sama ini, kamu tandanya sudah sembuh. Kalau kamu masih belum, pasti akan ada pelajaran untuk ke arah sana. Ya, karena keutuhan kamu sangat penting di dalam menjalani peran ini. Ya, sebagaimana kamu bisa menjadi guru, seseorang yang memberikan ajaran, kalau kamu secara pribadi sendirian aja masih takut. Paham ya? Nomor 3 ini kan logikanya seperti itu. Ya, gitu. Jadi kayak kamu nggak takut. Ini kamu nggak melekat dengan apapun itu. Ya, tetap kok kita bisa punya pasangan yang baik dengan tanpa harus punya ketakutan-ketakutan itu. Ya, mungkin bagi kalian yang single, ketika kamu sudah sembuhin ini, baru orangnya muncul. Ya nih. Nah, gitu. Ini kan soalnya ada lovers juga di sini. Berarti ada pesan love life juga di kamu, pasti. Kenapa? Karena kamu nggak bisa sama orang yang sembarangan. Power nomor 3, orang yang punya pengetahuan semesta dalam kayak kamu gini. Kamu nggak akan ngerasa cocok sama orang yang, maaf, pengetahuannya itu di bawah kamu. Kamu akan ngerasa kayak ini nggak keisi gitu. Orang seperti kamu akan suka dengan orang yang mungkin intelektual atau cerdas, paling ya cerdas secara IQ dan EQ lah, seperti itu. Ya, ibaratnya ya, penampilan apapun, ganteng, cantik atau apapun, nanti makin lama akan makin value-nya kamu itu akan di nomor sekian lah. Tapi yang paling utamanya tuh sebenarnya di situ. Ya, karena dengan kamu punya intelligence secara IQ dan EQ dan spiritual intelligence ya, kamu pun juga akan lebih mudah untuk menarik rezeki dan lain-lain. Apalagi kalau kamu pasangannya tepat, saling bisa berbagi pelajaran hidup. Wah, itu enak banget tuh kalau udah kayak gitu, pal nomor 3. Ya, jadi punya pasangan yang sama-sama aware soal ini. Itu mungkin perjalanan kamu, mungkin karena aku ngeliatnya sih kayaknya kalau di kehidupan ini kamu ketemu sama orang ini, kalau belum ya gitu. Karena ada kartu The Lovers ya, ini jodoh spiritual kamu berarti, karena di sini ada Hierophant. Aku ngerasain energi High Priestess juga di sini untuk power nomor 3. Ibaratnya kalau di tarot ada Hierophant, ada High Priestess, nih pasangan gitu. Ya. Jadi kamu kalau misalkan orangnya, maaf, tidak ada kecerdasan di situ, kamu gampang ilfeel power nomor 3. Pasti kamu akan ilfeel. Ilfeel bukan menghakimi ya, kita boleh sangat-sangat berhak kok untuk merasakan apapun itu. Kita kan jujur sama diri sendiri ya, nggak apa-apa. Tapi kan bukan berarti kita jadinya menghujat orang itu, enggak juga. Ya udah, berarti memang nggak cocok sama kita, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya, dan kamu akan sangat mudah melihat bentukan manipulasi yang terjadi. Kamu bukan orang yang gampang dihasut sama politik, adu domba dan lain-lain. Bukan, karena kamu kecerdasan, kesadaran kamu ada di situ. Kamu nggak gampang digiring opini, kamu nggak gampang kayak percaya begitu saja dengan berita-berita mungkin atau hal-hal. Kenapa? Because you feel, kamu ngerasa vibrasinya ini true apa enggak, bener apa enggak. Gitu. Kamu bukan tipe-tipe orang yang kemakan gosip apapun gitu, enggak. Mungkin nggak suka sama sekali dengan gosip artis, dengan apa, bodoh amat kali. Tanggal 3. Ya, gitu. Makin akan begitu kalau belum, aku ngelihatnya ya. Kalau masih kayak separoh-separoh nih, masih setengah mateng, nanti akan mateng. Tenang aja, kamu lagi dimatengin sama semesta lewat perjalanan hidup kamu ya. Tapi ingat, kesendirian kamu itu adalah power kamu tertinggi ketika kamu ada di momen reflektif, momen me time kamu ini loh. Even kamu sama pasangan pun, kamu akan tetap punya me time kamu sendiri.
untuk kamu geledah lagi gitu lah, analisa lagi ya, seperti itu. Ya, kamu cocok nih jadi analis, jadi researcher ya, jadi detektif mungkin gitu-gitu cocok kamu. Ya, atau ya jadi guru, coach gitu-gitu yang tadi aku bilang ya. Beberapa dari kalian sangat-sangat suka dengan belajar dokumenter, mungkin kayak pengalaman hidup orang, atau belajar baca-baca buku gitu-gitu ya. Nonton-nonton yang bukan cuman tontonan yang boleh, nonton-nonton yang menghibur nggak masalah, tapi kamu akan lebih haus akan ilmu, PAL nomor 3, karena memang itulah jiwa kamu. Kamu kalaupun hal-hal yang kamu tonton nih, meskipun kesannya kayak, maaf ya, mungkin series atau film yang mungkin kesannya kayak receh gitu ya, tapi yang kamu pilih nanti, intuisi kamu akan memilih tontonan-tontonan yang benar-benar ada makna dalamnya untuk kamu, atau akan bermanfaat atau berguna untuk peran kamu jadi guru atau apapun itu nanti. Contoh simple deh. Nih, ini aku buka jujur-jujuran aja deh, nomor 3 ya, buka-bukaan nih. Kayak aku nggak mau nyebutin judulnya, cuman aku bukan tipe orang yang suka nonton film kayak yang kayak drama-drama atau perselingkuhan gitu-gitu. Ya, itu bukan aku sama sekali. Tapi kemarin-kemarin itu aku sempet terpanggil untuk nonton satu ini, dan aku pun juga sampai bingung kenapa sih gue nonton ini. Kayak rasanya ketika nonton itu tuh kayak gitu loh. Itu karena kita ini intelligence-nya kan ini ya gitu. Jadi kayak kadang skenario yang dibikin di situ juga kayak, ya maaf, jujur aja kadang terlihat bodoh gitu loh, seperti itu karakter-karakternya. Tapi di situ kenapa aku ketarik untuk nonton itu, ternyata ada contoh-contoh situasi. Gak lama dari aku kelar nonton itu, aku kedatangan klien kasusnya plek-plekan sama yang aku nonton. Nah, ini kecerdasan semesta. Ya, gitu. Intelligence semesta. Kita ketarik untuk ngelakuin sesuatu, kita ketarik untuk nonton apa, itu baru dari satu ya, baru nonton apa. Ternyata itu kepake untuk kita bantu orang. Kadang nih, kalau di dalam relationship, hubungan berpasangan nih, kamu ribut nih misalkan sama pasangan atau berdebat atau apa, terjadi mungkin kayak gimana. Cerita ini yang kamu sedang beresin sama pasangan kamu ya, dengan mungkin ada debat atau ribut ini. Ternyata ini kasus yang sama, kamu bisa pakai ini buat bantu orang. Sama. Ini ya itulah. Ya, jadi kayak di sini bagaimana semesta akan bermain. Jadi perhatikan lagi apa yang benar-benar terjadi di hidup kamu, itu semua ada maksud dan tujuannya. Nggak ada yang random. PAL nomor 3, kalau kamu sudah paham kecerdasan semesta ini. Even dari musik yang kamu denger, kadang mungkin kayak kamu bukan tipe aku nih atau selera aku musik ini, tapi kok kayak lagi denger lagu ini terus, atau kayak lagu ini terngiang terus di dalam aku gitu ya. Ternyata pas kamu ngeh sama liriknya, ya ampun, ternyata itu bawa pesan. Ternyata itu ada meaningnya, ada maknanya. Nah gitu. Apapun dari yang kamu baca, buku, konten, anything. Ya, gitu. Jadi semua yang kamu lihat, kamu dengar semua, dan kamu alamin itu semua sudah disetting sedemikian rupa untuk kamu. Ibaratnya itu mata kuliah kamu, nomor 3 ya, gitu. Jadi paham ya kalian ini jiwa seperti apa. Dari kehidupan demi kehidupan kamu pelajar yang berkelana. Ini karma kamu dari past life sampai sekarang. Jadi semakin kamu paham, jadi konteks kamu, kuncinya apa kalau gitu di kehidupan saat ini? Pemahaman tanpa menghakimi. Ya, pemahaman kamu tentang pasanganmu, pemahaman kamu tentang kondisi dunia ini, pemahaman kamu tentang kondisi negara mungkin, pemahaman tentang apapun. Kamu akan bisa melihat pola outside the box. Ya, contoh simple ya. Ini aku nggak mau ini ya, maksudnya bukan berniat untuk menghakimi gimana. Misalkan seseorang, banyak orang yang nonton berita apa, akhirnya dia berbondong-bondong untuk ngelakuin itulah intinya. Ya, gitu orang, tapi kamu kayak nggak terpanggil untuk itu, karena sebenarnya deep down kamu ngerasa bukan itu jawabannya sebenarnya. Ini cuma giringan politik aja, giringan orang yang punya kuasa, punya power untuk
bikin orang ketakutan, bikin orang jadi berebut beli ini, bikin orang nanti harganya itu jadi naik, itu udah kayak gitu. Kamu akan melihat pola itu dengan sangat easy, gampang banget kelihatan itu. Mungkin dibanding sama orang-orang awam. Nah, makanya tugas kamu untuk membawa kesadaran, membawa ya ini ke orang-orang lain. Ya, bebas banget kalau kamu misalkan mau buka sosial media untuk awareness, ya kamu bisa bersuara di situ, entah itu lewat podcast, entah itu lewat platform apapun. Wah, dunia ini butuh orang-orang kayak kamu, Pak nomor 3, untuk membawa kesadaran. Kalian sudah bijaksana, jangan ragu sama diri kamu. Kalau kamu sudah terpanggil untuk itu, jalan. Kamu akan lihat sebagaimana kamu akan dipakai sama semesta alam ini untuk suatu tujuan, Pak nomor 3. Ya, dan pasanganmu harus orang yang tepat di sini. Kalau nggak tepat, kamu nggak akan ngerasa ini. Lagi-lagi intuisi kamu akan bener-bener strong banget mengatakan kalau orang ini bukan orang yang tepat untuk kamu. Misalkan ya, gitu. Jadi pasangan pun kamu akan sangat-sangat selektif dan milih-milih. Nggak apa-apa. Ya mendingan, karena kan kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri. Gitu. Daripada kamu ketemu orang yang jatuhnya bikin kamu jadi merasa maaf bodoh, nggak berkembang, tumpul, ya kayak gitu. Kamu ujung pensil bukan ujung penghapus, Pak nomor 3. Kamu tajam, ya gitu. Itu aja petunjuknya kalau untuk Pak nomor 3. Kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Aku akan buka 2 kartu lagi ya di sini. Doa sebentar. Ya ingat juga ya, kepintaran, intelligence itu spektrumnya sangat luas. Ya, ada orang yang pintar matematika, ada orang yang pintar bahasa, ada orang yang pintar apa gitu ya, itu masing-masing lagi. Tapi ya kamu dengan cari strength kamu, cari kekuatan kamu tuh ada di mana. Dan analisa kekurangan kita juga, kita semua punya kekurangan, dan ya kamu jadi bisa tahu potensi kamu kemana dari sini. Ya, gitu. Oke. 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 Alright, Pak nomor 3. Ya, ini kalau kamu paham sama ini kunci prosperity kamu nih. Ya, rezekimu yang benar-benar akan mengalir dengan deras ketika kamu menjalani peran ini. Ya, semesta, kenapa? Semesta mau cukupin kamu, lebih dari cukup. Kamu akan disediakan apapun yang kamu perlukan untuk misi ini, untuk perjalanan ini. Ya, Pak nomor 3, ada gap dengan prosperity di sini. Ya. Sorry, ini gap juga ngomongin, maaf ya, tentang ke gap gitu ya. Kamu kan bahasanya kayak kalau ini ke gap ketahuan gitu loh. Nah, itu kamu sangat gampang banget untuk orang nggak bisa bohong sama kamu. Ya. Itu seperti yang tadi bilang. Dan sini ada change, Capri. Ya, jadi kayak kamu hadir dalam kehidupan ini, karma kamu adalah untuk membawa perubahan. Perubahan dalam matrix yang sudah ada. Karena dunia ini diatur. Sebenarnya ada kalau kamu pernah dengar lah kelompok elit global atau apapun yang punya kuasa, pasti mereka, ya banyak orang tanpa sadar sebenarnya ada di dalam di dalam ilusi apa? Ya ini semua. Dan kamu adalah orang yang akan bisa ngelihat di luar dari matrix ini. Dan tugas kamu, kenapa kamu adalah si pelajar yang berkelana ini, kamu punya intelijensi semesta, karena semesta mau pakai kamu untuk membawa perubahan-perubahan. Even perubahan kecil pun dampaknya akan besar. Tapi ini mulai dari diri kamu sendiri dulu, Pak nomor 3. Ya, gitu. Dan tajam intuisi kamu, jangan ragu sama itu. Kok kamu udah ngerasa ada yang aneh, ada yang gak struck misalkan sama orang tertentu gitu ya, atau kayak gimana, itu biasanya ada sesuatu di situ. Kamu gak harus menghakimi itu langsung pada saat itu, tapi melek mata kamu, sadar pikiran kamu di situ, dan sadar batinnya, ya, supaya kita nggak kecelek sama orang yang cuman mau manfaatin orang lain dan lain-lain, ya, gitu. Jadi itu ini karmamu, ya, Pak nomor 3. Itu aja. Dan di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu, ya. Ini bisa kamu, ya, atau ini bisa kayak pasanganmu mungkin, ya. Dan di sini ada energi lovers juga. Air signs udah pasti sih, kalau biasanya kalau intelijen gini yang pinter-pinter ya. Tentunya nggak semua, tapi biasanya kalau air sign
itu terkenalnya memang dia lebih tajam ya secara mind atau pikiran. Gemini, Libra, Aquarius. Ya, seperti itu ada di sini zodiaknya. Ya, ada Virgo juga. Ada ya Gemini, Virgo kenceng. Taurus. Ya, ada juga very strong. Sama Scorpio ada juga di sini. Ya, water sign-nya. Ya itu aja sih yang aku lihat ya kalau zodiaknya. Ya, itu mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan ya. Sama di sini beberapa dari kalian yang mungkin tahu zodiak Egyptian kamu. Ya, ada yang namanya Egyptian zodiak. Jadi kayak di Mesir itu dia punya perhitungannya sendiri. Di sini ada Hathor, Capri, sama Geb mungkin bisa menjadi zodiak. Ini apa ya, tambahan informasi aja. Dan tentunya simbolisme dari gambar-gambar yang ada di kartu-kartu ini mungkin bisa menjadi petunjuk juga untuk kamu. Ya, itu aja nomor 3 untuk bacaannya kali ini. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, atau ya bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram. Kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh ya, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan aku juga beberapa bulan belakangan ini baru buka sesi spiritual coaching. Sebenarnya ini tujuannya lebih kayak ke banyak orang-orang yang mungkin datang ke aku masih bingung dengan spiritualitas dirinya, banyak pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Kalau terpanggil untuk aku bantu di situ, silahkan. Aku bisa connect sama penjaga kamu untuk yang jagain kamu untuk bisa ngasih petunjuknya. Lalu yang kedua, aku ada tarot coaching. Ini memang yang khusus mau belajar serius memakai kartu sebagai media spiritual. Aku bisa bagikan ilmuku sebanyak-banyaknya di situ. Ya, kalau yang tertarik saja. Intinya apapun yang ada di sini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dari jauh ya, untuk segala yang terbaik. Sehat selalu, semakin sukses lagi, dan semakin bahagia lagi. Nomor 3. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye. See you.